Hai, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada bagian ke-14. Kita akan belajar mengenai perkembangan tulisan di dalam Alkitab. Yohanes 10 ayat 35, Yesus mengatakan demikian teman-teman. The scriptures cannot be broken. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Matius 5 ayat 18, Yesus mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, amin. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa itu yod dan title, teman-teman? For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter. Smallest letter itu adalah yod. Jadi dalam huruf Ibrani itu ada 22 huruf, dan huruf yod yang mewakili kata tangan itu adalah huruf yang paling kecil di dalam huruf Ibrani, teman-teman. Or stroke. Stroke itu adalah satu garis, ya, atau title atau titik kecil, ya. Shall pass from the law until all is accomplished. Ini ada di Matius 5 ayat 18, ya. Jadi karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iot atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu digenapi. Nah, kalau Anda lihat, itu adalah huruf yod di situ, ya, di dalam modern Hebrew dan juga di dalam huruf Paleo Hebrew. Title itu bisa membedakan antara huruf bet dan kaf, teman-teman. Sama seperti huruf O dan Q, ada garis kecil. Nah, itu yang membedakan setiap hurufnya. Lalu siapakah Sang Firman itu, teman-teman? Kemarin saya mengatakan kalau Anda mau belajar Alkitab, Anda tidak bisa mendekati Alkitab dengan terminologi Islam yang sudah di-brainwash ke dalam otak Anda sejak kecil. Di dalam Islam, firman itu hanyalah spoken words atau perkataan yang diucapkan, sesuatu yang abstrak. Tetapi di dalam Alkitab tidaklah demikian. Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya ya Yahweh, firmanmu tetap teguh di surga. Kemudian Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu tidak berubah. 1 Petrus 1 ayat 25, tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Rasul Petrus di sini mengutip perkataan Nabi Yesaya 40 ayat 8. Kemudian Yesus berkata lagi, langit dan bumi ini akan lenyap, akan berlalu, tetapi firmanku atau perkataanku itu tidak akan lenyap atau tidak akan berlalu. Perkataan Yesus ini dicatat di ketiga Injil, Matius 24 ayat 35, Lukas 21 ayat 33, Markus 13 ayat 31. Lalu bagaimana kesaksian Rasul Yohanes atau Injil yang keempat? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu, dan tanpa sang firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di dalam Alkitab, sang firman itu adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian surat Rasul Yohanes di 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi menurut Alkitab, firman itu adalah seorang pribadi. Ya, dia hidup, dan ketika dia nuzul ke dalam dunia, dia bernama Yeshua, Hamasiah, atau Yesus sang Mesias Al-Masih itu, ya. Jadi firman itu disebut juga dengan Dafar Yahweh, ya. Firman disebut juga dengan Dafar Yahweh atau Memra Yahweh di dalam bahasa Aramaik, teman-teman. Sang firman inilah yang menampakkan diri kepada kita. Jadi Tuhan itu berhubungan dengan segala ciptaannya lewat firman-Nya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah karena dia adalah roh, ya. Dan sang firman yang ada di dalam diri Allah, dialah yang menampakkan diri kepada kita. Dialah yang menyatakan kepada kita segala sesuatu yang menjadi kehendak atau segala sesuatu menjadi firman Allah. Allah yang sejati wujud ilahi itu bernama Bapa. Ya, kita panggil dia Bapa karena Bapa itu artinya adalah Aba atau sumber segala sesuatu. Jadi dari Bapa inilah, dari sang Bapa atau sang Yahweh inilah segala sesuatu
keluar atau berasal. Ya, demikian juga dengan Sang Firman. Jadi Sang Firman itu tadinya ada di dalam Bapa, dialah yang menyatakan kepada kita. Jadi Tuhan itu berhubungan dengan semua ciptaannya lewat firman-Nya. Sekarang kita lihat, kalau tadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Raja, yang firman-Nya itu kekal, Yesus mengatakan the scriptures cannot be broken, Alkitab, hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Lalu apa kata Quran, teman-teman? Apakah nature daripada Allah itu sama dengan Yahweh? Allah itu membuat Muhammad lupa akan ayat Quran. Quran surat 16, An-Nahl, ayat 101 mengatakan demikian. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya atau diwahyukannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad itu hanya mengada-ngada saja. Membuat-buat ayat maksudnya. Ya, sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa artinya ayat ini, teman-teman? Tafsir Al-Jalalain mengatakan demikian. Anda bisa baca di www.altafsir.com, Tafsir Al-Jalalain. Dan ketika kami mengganti satu ayat dengan ayat yang berbeda dengan membatalkannya dan mewahyukan yang lain untuk kesejahteraan hamba-hamba Allah. Dan Tuhan tahu yang terbaik yang dia wahyukan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir itu berkata kepada Nabi, kamu ini cuma pembohong. Pembohong yang membuat ayat sendiri. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak tahu sifat asli Quran dan manfaatnya bagi para hamba untuk pencabutan wahyu Tuhan ini. Kenapa teman-teman orang-orang kafir itu berkata kepada Nabi, kamu tuh cuma buat-buat ayat? Kita lihat di Asbabul Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini oleh Al-Wahidi. Anda juga bisa baca di www.altafsir.com. Ayat ini diturunkan, dan ketika kami menggantikan wahyu itu dengan wahyu yang lain, Quran surat 16, ya, ayat 101-102, ayat ini diwahyukan ketika para penyembah berhala itu berkata, Muhammad itu sedang mengejek para sahabat-sahabatnya. Suatu hari dia memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang lain dan hari berikutnya dia melarang mereka melakukannya. Atau malah membawa sesuatu yang lebih mudah. Jadi Muhammad itu membatalkan ayatnya sendiri. Pada hari yang sama dia mengatakan, boleh kamu lakukan ini. Kemudian tiba-tiba besoknya dia mengatakan, jangan, kamu gak boleh melakukan ini. Nah kemudian orang-orang kafir itu berkata, dia tidak lain hanyalah seorang penipu yang mengatakan hal-hal dari dirinya sendiri. Kemudian Muhammad mengeluarkan ayat Quran surat 16 ayat 101-102 ini, teman-teman. Oh, ternyata Allah itu membatalkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dia mengganti ayat-ayat pewahyuannya tersebut. Abrogated. Ya. Dan Allah yang ditinggikan adalah dia mengungkapkan ayat ini dan ayat setelahnya. Jadi sifat nature Allah itu berbeda dengan Yahweh ya, teman-teman. Lalu apakah Muhammad bisa menghafalkan Quran itu secara sempurna, teman-teman? Kalau kita lihat sekarang di hadisnya, diceritakan oleh Aisyah, utusan Allah mendengar seorang pria membaca Al-Quran pada malam hari, kemudian berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya, karena ia telah mengingatkan saya tentang ayat-ayat dalam surah ini dan surah itu yang menyebabkan saya dibuat lupa oleh Allah. Ya. Jadi di dalam Quran itu ada konsep bahwa Allah itu bisa membuat Muhammad lupa akan ayat-ayat, kemudian Allah itu bisa menggantinya dengan ayat-ayat yang baru atau yang serupa atau yang lebih baik. Ya, jadi Allah itu bisa mengganti ayat-ayat itu dengan ayat yang serupa atau lebih baik karena Muhammad lupa. Referensinya ada di mana, teman-teman? Ada di Sahih Al-Bukhari 5038 buku 66 hadis 62. US referensinya ada di volume 6 buku 61 hadis 558. Anda bisa juga baca di Sunan Abu Daud 3970 buku 32 hadis 2, in book reference buku 31 hadis 3959 atau di Sahih Muslim 788B. Buku 6 hadis 266, buku 4 hadis 1721 in book reference-nya. Kemudian diceritakan lagi nih oleh Ibnu Mas'ud. Utusan Allah itu mengucapkan doa dan ketika dia mengatakan taslim atau salam, dia ditanyai, wahai utusan Allah, apakah ada sesuatu yang baru yang terjadi pada sholat? Dia berkata, apa itu? Mereka berkata, kamu telah berdoa begitu banyak dan begitu banyak rakaat. Dia, Ibnu Mas'ud, berkata, Muhammad kemudian menekukkan kakinya menghadap ke kiblat dan membuat 2 sujud, ya, dan kemudian mengatakan taslim atau salam. Kemudian Muhammad menghadap kepada kami dan berkata, jika sesuatu yang baru diperkenalkan kepada sholat, saya akan memberitahu kalian. Tapi saya adalah manusia seperti kalian, saya lupa sama seperti kalian lupa. Jadi jika saya lupa, ingatkan saya, dan jika ada di antara kalian yang ragu dengan sholatnya, ia harus bertindak berdasarkan apa yang menurutnya benar.
dan menyelesaikan doanya dalam hal itu, kemudian dia harus membuat 2 sujud. Hal ini disetujui. Referensinya ada di Bulugh Al-Maram, buku 2, hadis 234, Sunan An-Nasai 1244, buku 13, hadis 66, volume 2, buku 13, hadis 1245. Ibnu Mas'ud melaporkan utusan Allah mengatakan, celaka adalah orang yang mengatakan, aku lupa surah ini dan itu, dan atau aku lupa ayat ini dan itu, tetapi dia telah dibuat untuk melupakannya dalam kurung oleh Allah. Referensinya ada di Sahih Muslim 790C, buku 6, hadis 271, buku 4, hadis 1726. Anda perlu tahu teman-teman bahwa Quran itu diturunkan dengan 7 ahruf, ya, atau 7 bacaan. Jadi pelafalannya itu bisa beda-beda. Karena ketika Muhammad melafalkan Quran, itu dia tidak selalu sama. Sehingga pengikut-pengikutnya itu nanti kalau kita lihat, ada satu yang melafalkan seperti ini, ada satu yang melafalkan seperti ini. Ya, kemudian Muhammad mengatakan, oh nggak apa-apa. Karena Gabriel itu juga mewahyukan kepadaku dengan 7 bacaan katanya. Orang-orang muslim itu percaya bahwa Al-Quran itu diajarkan dengan cara yang berbeda selama masa hidup Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai ahruf, yang berbeda-beda. Ada sejumlah bacaan yang dilaporkan yang berbeda dari Utsmani Codex. Ya, jadi Quran itu beda-beda teman-teman. Dan dibacakan oleh sahabat Nabi Muhammad. Termasuk siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, Aisyah, ya, dan lain-lain. Nanti kalau kita lihat Hafsah itu juga punya mushaf Quran, ya. Variasi bacaan ini ada di dalam sejumlah ayat yang terpilih secara historis. Itu telah dicatat di dalam buku-buku qiraat dan karya-karya klasik tafsir. Ya, jadi ini nanti kalau kita lihat Sunan Abu Daud itu mencatat perbedaan-perbedaan bacaan ini teman-teman. Tetapi setelah Kodeks Utsmani itu disamakan, yang lain kan dibakar ya. Sama Khalifah Utsman itu kiraat-kiraat ya, bacaan-bacaan yang berbeda, yang huruf-hurufnya beda-beda itu dibakar sama dia. Dijadikan satu versi, yaitu namanya versi Utsman pada waktu itu. Tetapi walaupun demikian, tetap terjadi perbedaan-perbedaan bacaan itu bahkan sampai sekarang teman-teman. Ya, nanti kalau kita lihat itu ada 4 versi besar Quran sekarang. Versi Hafs itu 95% umat muslim menggunakan versi Hafs ini teman-teman. Kemudian ada versi Wars, versi Kalun, versi Duri, yaitu 4 versi bacaan Quran besar. Jadi tetap masih ada perbedaannya, tidak bisa sama. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, utusan Allah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepada saya dalam satu cara, yaitu satu dialek. Dan saya terus memintanya untuk membacanya dengan cara yang berbeda, sampai ia membacanya dengan 7 cara yang berbeda. Jadi ada 7 ahruf, bacaannya beda-beda. Ya. Referensinya ada di Sahih Al-Bukhari 3219, buku referensinya buku 59 hadis 30, US English referensinya itu adalah di volume 4, buku 54 hadis 442. Kenapa hadits tadi diturunkan teman-teman? Kenapa Muhammad mengatakan Jibril membacakan kepada saya dengan 7 bacaan? Diceritakan Umar bin Al-Khattab, saya mendengar Hisham bin Hakim membacakan surat Al-Furqan selama masa hidup Rasulullah. Dan saya mendengarkan bacaannya dan memperhatikan bahwa ia membacakan dalam beberapa cara yang berbeda yang tidak diajarkan oleh utusan Allah kepada saya. Aku hendak melompat ke arah dia selama doanya, tapi aku mengendalikan emosiku. Dan ketika dia menyelesaikan doanya, aku melilitkan pakaian atas di lehernya dan mencekiknya dan berkata, siapa yang mengajarimu surah ini yang kudengar kamu membacanya? Kemudian Hisham mengatakan, utusan Allah mengajarkannya kepada saya. Lalu Umar berkata, kamu telah berbohong, karena Rasulullah telah mengajarkan kepada saya dengan cara yang berbeda dari kamu. Jadi saya menyeretnya ke utusan Allah dan berkata kepada utusan Allah, saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan cara yang belum Anda ajarkan kepada saya. Pada saat itu Rasulullah berkata, lepaskan dia, oh Umar. Bacalah, oh Hisham. Kemudian dia membaca dengan cara yang sama ketika saya mendengar dia membaca. Kemudian Rasulullah berkata itu diwahyukan dengan cara ini. Dan dia menambahkan, sekarang kamu Umar baca. Saya membacanya seperti yang telah diajarkan kepada saya. Utusan Allah kemudian berkata itu diwahyukan juga dengan cara ini. Al-Quran ini telah diturunkan untuk dibacakan dalam 7 cara yang berbeda. Jadi bacalah dari mana saja yang lebih mudah bagi kamu, ya, atau baca sebanyak itu mungkin mudah bagi kamu. Jadi boleh baca dengan cara yang ini, boleh baca dengan cara yang ini. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, jadi mana yang lebih mudah dihafalkan kata Muhammad boleh saja karena Jibril menurunkan kepada saya dalam 7 bacaan, 7 variasi.
Sekarang kita mau lihat doktrin Alkitab, teman-teman. Ya, kita masuk pada pembelajaran Alkitab kita. Kemarin di Al-Jumuah, surat Al-Jumuah ayat 5 dikatakan kalau kita tidak tahu Alkitab kita tidak tahu Taurat kita seperti keledai, teman-teman. Jadi kita membawa buku tapi kita tidak mengerti isi di dalamnya apa, ya. Kita nggak mau dibilang seperti keledai, ya. Ketika kita belajar sejarah manuskrip dari 66 buku yang ada di dalam Alkitab, kita akan memahami bahwa Alkitab itu ditulis sejalan dengan perkembangan huruf, bahasa, dan sejarah peradaban manusia. Yesus meyakinkan kita bahwa the scriptures cannot be broken. Kitab suci itu tidak dapat dibatalkan. Di Yohanes 10 ayat 35. Yahweh berjanji demikian, teman-teman. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman ini hidup, teman-teman. Ya, bisa disuruh oleh Yahweh. Hal ini ada di dalam Yesaya 55 ayat 11. Teks Alkitab yang kita miliki saat ini itu adalah firman Allah yang diilhami sepenuhnya yang mampu membawa keselamatan dan kehidupan kekal melalui darah Yesus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu menjaga tulisan suci sedemikian rupa sehingga manusia yang menyalinnya walaupun melakukan kesalahan atau kerusakan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari teks suci, itu tidak akan bisa mengkorupsi doktrin daripada tulisan suci atau mengkorupsi pesan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, teman-teman. Pada akhirnya, 99% yang salah ejaan atau varian teks di dalam Alkitab itu tidak mengubah doktrin umum tentang penebusan yang terjalin di seluruh tulisan yang ada di dalam kitab suci. Dari varian-varian teks yang signifikan, perbedaannya ya teman-teman ya, kurang dari 1%, teman-teman. Sehingga jika kita menghapus seluruh ayat yang memuat varian teks di dalam Alkitab, oke lah kita hapus aja nih karena ayat-ayatnya beda gitu ya. Yang di sini ada, di sini nggak ada. Oke, kita hapus nih yang 1% ini nggak ada, teman-teman. Maka tidak ada informasi penting yang hilang atau mengubah doktrin ajaran Kristen. Tuhan itu telah melindungi firman-Nya yang diilhami dari korupsi. Karena itu adalah standar hukum yang akan menghakimi kita pada hari terakhir kelak. Dikatakan demikian di kitab Wahyu, teman-teman. Lalu aku melihat sebuah tahta putih besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit yang pertama ini ya. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit dan bumi nanti akan dilenyapkan. Rumah kita nggak di surga, teman-teman, tapi di bumi yang baru. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Apa itu? Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, ini kematian kekal, yang terpisah dari Allah selama-lamanya, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu, teman-teman. Kalau kita lihat, teman-teman, tulisan kuno yang pertama kali ditemukan oleh manusia itu adalah dalam bentuk tulisan paku, teman-teman, namanya ya. Anda lihat contohnya di situ, itu adalah cuneiform. Cuneiform itu adalah tulisan tajam bentuk paku. Jadi mereka memahatnya dengan benda tajam di tanah liat gitu ya, teman-teman ya. Cuneiform itu adalah sistem penulisan kuno yang pertama kali digunakan sekitar 3.400 tahun sebelum Masehi. Ditulis di tablet tanah liat. Tulisan paku itu adalah bentuk tulisan tertua di dunia. Lebih tua daripada hieroglif Mesir. Kemudian ada sebenarnya ada tulisan-tulisan lain yang lebih tua daripada cuneiform, tetapi kita tidak bisa memecahkannya, teman-teman. Karena bentuknya adalah gambar-gambar. Naskah Indus misalnya dari peradaban lembah Indus. Kemudian naskah Rongo-Rongo dari Pulau Paskah. Dan simbol Vinca itu lebih tua lagi, teman-teman, dari cuneiform ini. Tapi tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dibaca. Tulisan Mesopotamia itu antara tahun 3.400 sampai tahun 3.100 sebelum Masehi sudah ditemukan. Kemudian hieroglif Mesir itu ditemukan kira-kira 3.250 tahun sebelum Masehi.
Nanti kita juga akan melihat peradaban Cina teman-teman yang menemukan huruf-hurufnya itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ya, ini kalau kita lihat teman-teman, inilah bentuk tulisan paling kuno, yaitu bentuk paku atau cuneiform. Kalau Anda lihat, di sini adalah Sumerian. Ya, ini tulisannya kalau Anda lihat itu cara mereka melafalkan misalnya perkataan bintang, bulan, gitu ya teman-teman. Manusia, itu bentuknya seperti itu teman-teman. Anak, terus apalagi itu kepala, kayak gitu ya. Tuhan. Kemudian ini Sumerian juga teman-teman. Ya, variasinya. Anda lihat. Itu cara mereka menuliskan atau melafalkan kata-kata huruf-huruf. Itu huruf yang pertama kali yang ditemukan ya. Kemudian pada zaman-zaman awal Babilonia, tulisannya berubah menjadi seperti itu teman-teman. Tajam-tajam bentuknya seperti paku, seperti itu ya. Nah, ini adalah pada zaman akhir dari kerajaan Babilonia. Ya, sudah mulai kelihatan bentuknya teman-teman. Ini adalah huruf paku dari Assyria teman-teman. Nah, sekarang kita lihat penemuan arkeologi di Ebla. Kalau Anda lihat, itu bentuknya huruf paku, cuneiform, ya. Penemuan tablet-tablet tanah liat yang ada di Ebla atau di Suriah Utara itu mengkonfirmasi Alkitab Perjanjian Lama kita. Penemuan tablet Ebla itu ditemukan di kota Ebla kuno yang terletak di Suriah Utara, sekitar tengah jalan antara kota modern Hamat dan Aleppo. Kalau kita belajar kemarin Aleppo itu salah satu kodeks Masoretik itu disimpan di situ ya teman-teman ya. Jadi kodeks Masoretik yang menjadi bahan terjemahan perjanjian lama kita, Alkitab Perjanjian Lama itu disimpan di Aleppo dan pernah terbakar. Jadi makanya terjemahan kita menggunakan kodeks Masoretik yang ada di Leningrad ya karena masih utuh. Nah, yang saya berikan kotak merah itu adalah kota Ebla teman-teman. Jadi penggalian di situs Ebla ini dimulai pada tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970 itu serangkaian tablet-tablet tanah liat ya yang luar biasa berharga ditemukan di antara reruntuhan sebuah istana kuno. Tablet ini kemudian dikenal sebagai tablet Ebla. Penemuan ini diarahkan di bawah dua profesor dari Universitas Roma, Dr. Paolo Mattia dan Dr. Giovanni Pettinato. Hampir sekitar 17.000 tablet dari kerajaan Eblaid kuno itu telah ditemukan. Tablet-tablet ini tampaknya telah ditulis selama 2 generasi terakhir Ebla kuno. Ini berarti tablet-tablet ini mungkin ditulis tertanggal 2300 sampai 2250 sebelum Masehi. Jadi zaman-zaman Abraham ya. Tetapi apa yang luar biasa tentang tablet Ebla itu bukanlah berapa usianya, melainkan paralelnya yang luar biasa dengan Alkitab Perjanjian Lama. Jadi ditemukan nama-nama tokoh-tokoh, kemudian istilah-istilah dan nama-nama kota yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita itu sama dengan yang tertulis di dalam tablet-tablet Ebla ini teman-teman. Kota Haran ini juga ditemukan teman-teman. Ya ini saya beri kotak merah. Ini adalah kota Haran di mana Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sebelah selatan Irak yang sekarang ya. Nah itu keluar menetap di Haran pada waktu itu sebelum Abraham itu ke Kanaan. Ya sebelum dia ke Hebron. Nah makanya Saddam Hussein mengatakan jangan macam-macam sama Irak gitu ya. Karena kan Abraham bapak leluhurmu itu berasal dari Irak katanya ya. Ur Kasdim itu di sebelah selatannya Irak. Haran ini sekarang bagian dari Turki teman-teman. Kalau kita lihat yang saya beri lingkaran merah, ini adalah daerah Mesopotamia, merupakan peradaban tertua manusia pertama. Jadi kalau kita lihat, ini kaya akan situs-situs maupun arkeologi ya teman-teman ya. Dari abad-abad pertama manusia teman-teman. Ya jadi peradaban pertama manusia itu ditemukan di situ. Kita percaya juga Taman Eden juga ada di daerah sekitar situ ya teman-teman ya. Irak, Iran yang sekarang. Perbatasan antara 4 sungai, Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison ada di situ teman-teman. Oke, ini adalah tabel sejarah penulisan Alkitab. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kitab Bereshit atau kitab Kejadian ayat 1 sampai 11 itu memuat sejarah dunia purba. Dari mulai penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan manusia sampai kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, kemudian terjadinya air bah di mana hanya 8 orang yaitu keluarga Nuh yang diselamatkan dan terjadinya menara Babel di mana Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa menurut jumlah bilangan anak-anak Allah yang kemarin kita belajar ya. Jadi ada 70 tabel bangsa-bangsa yang diserahkan Tuhan. Kejadian 1 sampai 11 ini kira-kira ditulis dalam rentang waktu 4000 tahun sebelum Masehi teman-teman kejadiannya. Nah kemudian kejadian 12 sampai 50 itu memuat
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu dimulainya pemilihan bapak-bapak leluhur Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian kejadian 50 ditutup dengan kematian Yusuf, teman-teman. Kitab Ayub itu kira-kira ditulis sejaman dengan Abraham, jadi 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada gap 400 tahun di mana Tuhan tidak bicara apapun atau tidak ada peristiwa signifikan yang penting apapun di situ, di mana bangsa Israel yaitu anak cucu Yakub berkembang biak, beranak pinak di Mesir pada waktu itu ya teman-teman ya, karena dibawa oleh Yusuf pada waktu itu. Kemudian disinilah sejarah peradaban kuno, Mesir, ditemukannya tulisan-tulisan kuno ya, India dan Cina teman-teman. Lalu sekitar tahun 1500 tahun sebelum Masehi itu Musa dilahirkan. Dimulailah sejarah keluaran ya, bangsa Israel waktu itu dibebaskan dari Mesir. Musa menulis kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tetapi Musa juga menulis kitab Kejadian, teman-teman. Kemudian ketika mereka mulai menaklukkan tanah Kanaan, mulailah muncul kitab Yosua, kemudian diteruskan oleh kitab Hakim-Hakim dan kitab Rut. Rut ini adalah nenek moyangnya Nabi Daud. Kemudian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, itu adalah zaman kerajaan-kerajaan teman-teman, mulai Raja Saul, kemudian Raja Daud dan Salomo. Kitab-kitab yang ditulis di sini adalah kitab Mazmur, Kidung Agung, Amsal dan Pengkhotbah. Kemudian Salomo berdosa terhadap Tuhan ya, karena jatuh dalam penyembahan berhala, kerajaannya dipecah. Ya, kerajaan utara itu ikut Yerobeam. Ada 10 suku yang disebut dengan kerajaan Israel, ibu kotanya di Samaria. Disitulah mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain dan melakukan dosa perzinahan ya teman-teman. Mereka berbalik dari Allah yang sejati kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah patung-patung dan sebagainya. Kerajaan selatan ini ada raja yang baik tetapi ada juga raja yang jahat ya. Tetapi kebanyakan mereka masih menyembah Yahweh pada waktu itu. Disebut juga dengan kerajaan Yehuda. Jadi Israel itu dipecah dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Kerajaan Yehuda ini terdiri dari suku Yehuda, Benyamin dan keturunan imam-imam besar Lewi. Nah, bangsa Israel yang sekarang terbentuk, yang sekarang ada di tanah Palestina, itu adalah dari kerajaan Yehuda ini teman-teman. Ya, dari suku Yehuda, suku Benyamin, dan juga suku Lewi atau keturunan imam besar Harun. Kerajaan yang utara, ini suku-sukunya sudah tidak ditemukan lagi teman-teman. Jadi Tuhan benar-benar membuang mereka, menghabisi mereka karena mereka menjadi penyembah berhala. Ya, tidak ada yang setia, tetapi Tuhan memelihara janjinya bahwa tetap ada keturunan daripada Daud teman-teman. Ya, dari suku Yehuda ini. Kemudian keluarlah nabi-nabi seperti Nabi Elia dan Elisa di sini, zaman-zaman kerajaan ini ya. Kitab-kitab yang ditulis pada waktu itu adalah 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawarik. Kemudian karena Israel terus berdosa, Tuhan membuang mereka, dibuang oleh kerajaan Babel pada waktu itu Nebukadnezar ya. Sejarah pembuangan ini adalah imam besar Yosua sampai imam besar Kayafas, ini zaman Tuhan Yesus ya. Jadi imam-imam besar, tidak lagi raja-raja tapi dipegang oleh imam-imam besar. Kemudian nabi yang cukup berpengaruh pada waktu itu adalah Nabi Yesaya teman-teman. Kitab yang ditulis sebelum pembuangan itu adalah kitab Yoel, Amos, Hosea, Mikayah, Yesaya, Yunus, Nahum, Habakuk, dan Sefanya. Kitab-kitab selama masa pembuangan yang ditulis itu adalah kitab Nabi Yeremia, kitab Ratapan, kitab Nabi Yeskiel. Kemudian kitab yang ditulis setelah pembuangan itu kitab Nabi Hagai, kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Maleaki. Kemudian ada juga kitab-kitab lain yaitu Nabi Daniel, Esther, Esra, dan Nehemia. Setelah itu teman-teman, ada gap lagi 400 tahun di mana Tuhan diam. Sama sekali tidak ada firman dan tidak ada nabi di Israel. Disinilah muncul semua kitab-kitab Deuterokanonika, Tobit, Yudit, tambahan kitab Esther, Yesus bin Sirak, dan sebagainya. Nanti kita lihat ya, kitab-kitab Deuterokanonika atau kanon yang kedua ini. Disinilah mulai filsuf-filsuf teman-teman. Jadi di mana Tuhan tidak berfirman, itu mulai muncul Sokrates, Plato, Aristoteles, ya, Buddha, Konfusianisme, Alexander Agung, Julius Caesar, itu semua ada di masa gap ini. Kemudian kira-kira tahun 5 sebelum Masehi, Yesus dan Yohanes Pembaptis itu dilahirkan. Kemudian Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh kitab-kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam masa rentang waktu antara tahun berapa 50-an sampai tahun 90-an, hampir tahun 100 Masehi. Nah, itu seluruh kanon Perjanjian Baru ditulis di situ. Oke, jadi kita lihat teman-teman, kitab Kejadian itu kira-kira memuat rentang waktu berapa? 4000 tahun sebelum Masehi ya, sampai kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, ini kalau kita lihat
Sejarah penulisan itu dimulai dari Musa. Jadi Musa itu yang menulis kira-kira 1500 tahun atau 1400 tahun ya sebelum Masehi. Musa mulai menulis tuh kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia mengedit lagi kitab Ayub pada waktu itu. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana Musa menulis kitab Kejadian yang memuat sejarah 2500 tahun sebelum Musa dilahirkan? Bagaimana Musa bisa menulis kitab Bereshit, teman-teman? Sedangkan pada waktu itu dia belum lahir. Kok bisa dia menulis sejarah 2500 tahun sebelum dia dilahirkan? Penulis kitab Bereshit atau kitab Kejadian itu tidak disebutkan di dalam kitab ini. Akan tetapi kesaksian lain di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa lah yang menjadi penulis seluruh Pentatuk, yaitu kelima kitab Taurat ya, atau kelima kitab Perjanjian Lama yang pertama. Termasuk kitab Kejadian tentunya. Misalnya di 1 Raja-Raja 2 ayat 3, 2 Raja-Raja 14 ayat 6, Esra 6 ayat 18, Nehemia 13 ayat 1, Daniel 9 ayat 11 13, Maleakhi 4 ayat 4, Markus 12 ayat 26, Lukas 16 ayat 29 dan 31, Yohanes 7 ayat 19 sampai 23, Kisah Rasul 26 ayat 22, 1 Korintus 9 ayat 9, 2 Korintus 3 ayat 15. Semuanya berkata bahwa Musa lah yang menulis semua kitab Taurat ini, teman-teman. Jadi Muslim itu mungkin nggak tahu ya kalau kitab Taurat itu ada 5, teman-teman ya, bukan 1. Demikian pula para penulis Yahudi kuno dan para bapak-bapak gereja itu semuanya menyatakan bahwa Musa lah yang menjadi penulis dan penyusun kitab Kejadian. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan demikian ya. Karena seluruh sejarah di dalam kitab Kejadian itu terjadi sebelum kehidupan Musa. Kita percaya teman-teman, peranan Musa di dalam menulis kitab Kejadian itu adalah menyusun di bawah pengilhaman Roh Kudus. Jadi bukan didiktekan satu-satu gitu ya. Atau kemudian ada Jibril, kemudian Jibril mengatakan didiktekan kepada Musa ya, kamu harus tulis nih ya, pada mulanya Allah menciptakan. Enggak gitu teman-teman ya. Semua catatan lisan dan tulisan yang ada sejak Adam hingga wafatnya Yusuf yang sekarang menjadi isi kitab Kejadian. Jadi kita percaya bapak-bapak leluhur kita itu meninggalkan catatan-catatan teman-teman. Baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di Kisah Rasul 7 ayat 22, ini adalah kesaksian Stefanus, dikatakan demikian. Dan Musa itu dididik dalam segala hikmat. Hikmat itu pengetahuan, knowledge, ya science orang Mesir. Jadi dia menguasai pengobatan dan sebagainya teman-teman. Dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi mengapa Musa yang dipakai Tuhan teman-teman? Karena pada waktu itu bangsa Israel diperbudak teman-teman. Jadi untuk mereka belajar itu udah gak sempet ya. Sedangkan Musa pada waktu itu dimasukkan di dalam istana Firaun. Di mana dia mempunyai kesempatan untuk belajar. Jadi di dalam Alkitab itu tidak ada sejarahnya nabi yang buta huruf teman-teman. Apalagi tidak punya pengetahuan itu gak ada. Semuanya itu dipersiapkan Tuhan, dididik lebih dulu supaya ketika Tuhan mau pakai itu dia siap teman-teman. Ya, jadi kita jangan sama ya teman-teman ya. Orang Kristen tidak boleh buta huruf. Kemarin kita lihat apa di surat Al-Jumuah. Kalau kamu tidak tahu Taurat, kamu seperti keledai yang membawa buku yang tebal-tebal. Jadi kita nggak mau jadi keledai. Kita harus belajar karena Musa juga belajar teman-teman ya. Yang mungkin merupakan petunjuk dipakainya catatan-catatan sejarah oleh Musa ketika menulis kitab Kejadian, itu ialah bahwa terdapat 11 kali pemakaian kata-kata demikianlah riwayat atau inilah keturunan. Bahasa Ibraninya adalah eleh toledot ya. Kemudian didapat juga diterjemahkan sebagai inilah sejarah oleh. Kemudian ada pemakaian juga kata-kata inilah kitab silsilah atau sefer toledot. Ini ada di Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 10 ayat 1, Kejadian 11 ayat 10, 27, Kejadian 25 ayat 12, 19, Kejadian 36 ayat 1 dan 9, dan Kejadian 37 ayat 2. Jadi Musa itu mengambil catatan-catatan dari bapak-bapak leluhur, kemudian dia menyusunnya di bawah pengilhaman Roh Kudus. Jadi bukan didiktekan gitu ya teman-teman ya. Selama bertahun-tahun, para kritikus perjanjian lama itu berargumentasi bahwa para bapak-bapak leluhur atau para patriark itu merupakan manusia kuno, termasuk Abraham, yang sama sekali tidak terlibat di dalam penulisan kitab suci. Mereka berargumen bahwa orang-orang purbakala pada zaman tersebut terlalu primitif untuk menuliskan dokumen-dokumen dengan sangat detailnya.
Selain itu, para kritikus ini berargumentasi bahwa tidak ada verifikasi bahwa orang-orang dan kota-kota yang disebutkan di dalam catatan-catatan paling kuno di Alkitab itu benar-benar sungguh ada. Jadi mereka mengatakan Adam itu bukan manusia beneran, gitu ya. Namun ditemukannya tablet tanah liat arsip-arsip Ebla di utara Syria pada tahun 1970-an telah mengkonfirmasi bahwa tulisan-tulisan Alkitab mengenai para patriark itu benar-benar nyata, teman-teman. Jadi dikuatkan ya, dikonfirmasi oleh penemuan tablet-tablet Ebla ini. Selama penggalian-penggalian di istana pada tahun 1975, para penggali ini menemukan sebuah perpustakaan besar, yaitu arsip kerajaan, teman-teman. Dipenuhi dengan tablet-tablet terdiri dari loh-loh tanah liat yang memiliki penanggalan antara tahun 2400 sampai 2300 sebelum Masehi. Ditemukan kurang lebih 17.000 tablet dan fragmen-fragmen. Tablet-tablet ini menunjukkan bahwa nama-nama orang dan lokasi-lokasi di dalam kisah para patriark itu benar-benar asli. Selama bertahun-tahun, kritikus mengatakan bahwa nama Kanaan itu disebutkan secara keliru di dalam pasal-pasal awal Alkitab. Bahwa istilah itu tidak pernah digunakan pada zaman itu di dalam sejarah. Sekaligus ingin membuktikan bahwa itu ditambahkan belakangan dan bahwa kitab-kitab paling awal tidak ditulis pada zaman seperti yang digambarkan. Namun di dalam tablet-tablet Ebla, kata Kanaan ini ditemukan. Berlawanan dengan klaim para kritikus. Jadi Tuhan itu luar biasa ya teman-teman ya. Tablet-tablet ini membuktikan bahwa istilah itu benar-benar digunakan di Syria kuno selama zaman saat perjanjian lama itu dituliskan. Yang mengejutkan adalah banyak bahasa pada tablet itu mirip dengan bahasa Ibrani kuno. Kosakata di Ebla itu khas Semitik, teman-teman. Misalnya nih, kata menulis itu adalah KTB gitu ya. Katab gitu ya. Sama seperti dalam bahasa Ibrani, teman-teman. Akhirnya jadi kitab, jadi tulisan gitu ya. Sedangkan untuk raja itu adalah malikum. Untuk manusia itu adalah adamu. Kedekatan dengan bahasa Ibrani ini sangat mengejutkan. Selain itu, sejumlah besar nama-nama Alkitab yang belum ditemukan dalam bahasa Timur Tengah kuno lainnya dilaporkan telah ditemukan dalam bentuk serupa di Eblite. Eblite ini adalah salah satu dari dua bahasa yang ditemukan di tablet. Misalnya nih, nama-nama Adam, Hawa, Abarama atau Abraham, Bilha, Ismail, Esau, Mikael, siapa seperti El, Saulum merujuk kepada Saul, Daudum kepada David, Esau, Mikayah, siapa seperti Yah, Ismail, bisa juga merujuk kepada Ismail teman-teman ya, El dan Al gitu ya, sama. Telah ditemukan juga di tablet ini teman-teman. Kemudian Enaniil, yang juga Enaniyah, Il atau Yah, kasihanilah aku. Jadi sudah sejak zaman Abraham mereka menyebut Tuhannya dengan Yah teman-teman ya. Ada Malik. Oh ini saya jadi ingat nih, ada Malik kan jadi pernah menteri juga ya teman-teman ya. Pria dari Malik ya. Ilhail, Il adalah kekuatan. Ebdurasaab, hamba Rasaf. Lah Ebdu jadi Abdul, dekat juga ya teman-teman ya. Ish Abu, laki-laki adalah ayah. Ish Ilum, manusia adalah dewa. Isaya, Yah telah keluar. Iat Damu, tangan Damu. Kemudian ada lagi Ibna Malik, Malik telah menciptakan. Reina Adat, Adat itu adalah Tuhan. Adat jadi Adon, jadi Adonai ya. Adat Tuhan adalah gembala kita. Wah luar biasa nih, Tuhan adalah gembala kita ini sudah ada nih zaman sebelum Abraham malah. Selain itu teman-teman, beberapa kota di Alkitab kuno itu juga ditemukan namanya di tablet Eba. Misalnya nih, kota Sodom, Gomora, Atmah, Zeboim, Zoar, Astarot, Sinai, Yerusalem, kota Hazor, kota Lakish, Megiddo, Gaza, Jopa, kota Ur ini Abraham ya, asalnya dari Ur Kasdim, dan Damaskus. Semuanya disebutkan dengan nama-nama itu di dalam tablet. Yang penting nih teman-teman, kota Haran juga ditemukan tertulis di tablet itu. Ini tempat asal Terah dan Abraham. Yang tidak ada adalah kota Mekah dan Medina. Jadi kalau klaim Muslim mengatakan bahwa Abraham dan Ismail membangun Mekah teman-teman, itu tidak terbukti secara arkeologi sampai dengan hari ini.
Selain itu, para kritikus ini juga mengklaim bahwa kata tehom itu yang berarti abyss atau jurang atau dasar lautan, yaitu diterjemahkan dalam kitab LAI sebagai kedalaman samudra raya di Kejadian 1 ayat 2. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian kegelapan menutupi tehom, ya kegelapan menutupi samudra raya, itu adalah istilah tambahan yang dimasukkan belakangan katanya di dalam tulisan Alkitab. Ini untuk menunjukkan bahwa kisah penciptaan itu ditulisnya belakangan, bukan pada zaman Musa. Namun kata tehom itu ternyata juga ditemukan di dalam kosakata di tablet-tablet Ebla ini yang sudah ada 800 tahun sebelum Musa. Bahkan ada sebuah kisah penciptaan yang tercatat di dalam tablet-tablet Ebla itu yang secara luar biasa sangat mirip dengan kisah Kejadian. Tertulis demikian di tablet Ebla. Tuhan langit dan bumi, bumi belum ada, engkau belum menciptakannya. Terang tidak ada, engkau yang membuatnya, cahaya pagi yang belum ada. Jadi kesamaan, kemiripannya itu sungguh luar biasa teman-teman. Nanti kalau kita belajar juga dokumentasi sejarah non-Alkitab ya, dari cerita bangsa-bangsa lain itu juga mirip teman-teman. Ya pada mulanya itu adalah air, kemudian terjadi chaos atau kekacauan. Yaitu juga terjadi di sejarah bangsa Cina. Kemudian Tuhan itu mulai merekonstruksi, mulai membenahi, mulai mengatur teman-teman ya. Alam semesta yang tadinya itu berantakan dan tidak teratur. Itu kisahnya tuh sama teman-teman dengan kitab Kejadian. Penemuan tablet Ebla ini mengokohkan kisah-kisah Alkitab dengan beberapa cara teman-teman. Pertama, tablet Ebla itu mengkonfirmasi lokasi-lokasi kota-kota kuno yang telah lama diragukan keberadaannya. Yang kedua, tablet Ebla itu mengkonfirmasi penggunaan beberapa istilah dan nama-nama yang sebelumnya juga diragukan. Ketiga, tablet Ebla itu memberikan konfirmasi bahwa orang-orang kuno yang tinggal di kota Ebla itu jaraknya kira-kira dekat dengan kota Haran, ya tempat di mana Abraham tinggal, adalah para sejarawan dan penulis yang pandai, fasih, dan teliti. Kritikus berargumentasi bahwa orang-orang kuno pada zaman itu tidak mampu membuat dan mendokumentasikan catatan yang rumit dan detail. Namun sekali lagi, penemuan tablet-tablet Ebla itu membuktikan sebaliknya. Masuk akal untuk percaya bahwa Abraham itu mencatat detail kisah-kisah mengenai kehidupannya dan keluarganya yang kemudian catatan-catatan itu belakangan digunakan oleh Musa untuk menulis kisah yang sekarang ini kita miliki di dalam kitab Kejadian. Oke, nanti kalau kita belajar sejarah dan arkeologi teman-teman, mengapa Abraham itu disebut orang Ibrani ya atau Hebrew atau Habiru pada waktu itu? Karena Abraham itu merupakan keturunan dari Eber teman-teman yang berbahasa Ibrani. Jadi Eber dari kata Eber inilah asal kata Hebrew ya atau Ibru ya teman-teman ya. Nah, ketika Tuhan menyerahkan anak-anak manusia di Menara Babel, kemudian memecah bahasa manusia. Jadi bahasa-bahasanya dikacaukan pada waktu itu mereka berbahasa beda-beda gitu ya teman-teman ya. Eber inilah yang berbahasa Ibrani teman-teman. Nah, kemudian Abraham ini karena merupakan anak keturunan dari Eber, maka dia juga berbahasa Ibrani. Nanti kita lihat silsilahnya ya atau sejarahnya. Pada waktu zaman Abraham, itu huruf Ibrani belum ada teman-teman. Belum distandarisasi. Mereka mungkin memakai tulisan paku. Ya. Nah, tetapi bahasa Ibrani itu sudah mulai digunakan. Yusuf itu yang pertama kali menstandarisasi huruf Ibrani. Kita lihat dulu ya. Orang-orang Ibrani itu mempunyai keuntungan yang ganda di bawah kepemimpinan Yusuf. Pada waktu Yusuf dibuang ke Mesir pada waktu itu, dia belajar hikmat Mesir ya, sama seperti Musa. Jadi Yusuf itu juga orang pandai teman-teman, orang yang penuh hikmat. Di bawah kepemimpinan Yusuf, Efraim dan Manase ini anak-anak Yusuf. Orang-orang Ibrani itu tidak hanya menciptakan tulisan Ibrani yang pertama, tetapi juga menciptakan alfabet sejati pertama di dunia. Kita tahu ini dari mana teman-teman? Kita tahu ini dari inskripsi Sinai yang ditemukan dan baru-baru ini diterjemahkan. Bahwa Yusuf itu dia meminjam 22 simbol hieroglif Mesir sebagai alfabet karakter untuk setiap bunyinya di dalam bahasa Ibrani. Jadi pada waktu itu orang-orang Mesir itu sudah mengenal yang namanya piktogram. Ya, jadi berupa gambar. Nah, Yusuf itu memakai 700 dari 734 gambar-gambar piktogram huruf-huruf Mesir itu dia mengambil 22 huruf diantaranya ya. Abjad dari semua bahasa lain termasuk bahasa Inggris itu memakai simbol-simbol dari huruf Ibrani ini teman-teman. Orang-orang Yahudi itu telah menggunakan 4 jenis huruf yang berbeda untuk mengeja kata-kata Ibrani. Jadi yang pertama itu disebut hieroglif Ibrani dalam bentuk piktogram atau gambar. Itu digunakan oleh Yusuf teman-teman.
Dan inilah yang digunakan oleh Allah dalam menulis 10 perintah Musa, teman-teman ya, 10 hukum Taurat. Dan Musa juga menulis kitab Taurat yang pertama itu di dalam huruf hieroglif Ibrani ini. Kemudian kitab Taurat ini diletakkan di dekat tabut perjanjian, ya. Nah, bentuk dari masing-masing 22 huruf itu kemudian menjadi disederhanakan dari waktu ke waktu hingga zaman Nabi Samuel. Nabi Samuel pada waktu itu menstandarisasi naskah kedua yang kita sebut dengan Paleo Ibrani atau huruf Ibrani kuno pada waktu itu. Alfabet kedua ini digunakan oleh Daud hingga zaman pembuangan ke Babel. Oke, sekarang kita lihat perkembangan bahasanya. Selama masa pembuangan ke Babel, orang-orang Yahudi ini masih terus berbicara bahasa Ibrani. Mereka hanya bertukar huruf demi huruf, alfabetnya itu dengan bahasa Aramaik. Jadi kitab-kitab setelah pembuangan, kalau kita lihat kitab Esra, kitab Daniel, itu tercampur ya teman-teman ya. Ada yang bahasanya Aramaik, ada yang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Aramaik itu adalah bahasa Ibrani yang ditulis di dalam alfabet bahasa Aramaik. Jadi mereka mengeja kata-kata Ibrani tetapi dengan huruf Aramaik. Kemudian pada abad-abad pertengahan ketika orang-orang Yahudi itu disebar di seluruh dunia, orang-orang Yahudi yang berbahasa Jerman yang ada di Jerman pada waktu itu dari abad pertengahan itu juga melakukan hal yang sama dengan mengganti alfabet Jerman dengan alfabet bahasa Aram. Sekali lagi itu masih Jerman teman-teman. Mereka hanya mengeja kata-kata Jerman dengan alfabet bahasa Aram dan jadilah bahasa baru namanya Yiddish teman-teman ya. Bahasa Yiddish itu adalah bahasa Jerman murni yang dieja dalam alfabet bahasa Aram yang sama. Jadi sama mungkin kayak orang-orang Singapura itu berbahasanya Singlish ya, Singapore English gitu ya teman-teman ya. Mirip-mirip ya. Setelah bahasa Ibrani itu punah kira-kira sekitar 300 tahun sebelum Masehi, kalau kita lihat sejarah pada waktu itu, kemarin kita belajar ini adalah Helenisme. Jadi dipaksakan budaya Yunani pada waktu itu. Sehingga sekitar tahun 280 sebelum Masehi, kemarin Raja Ptolemy memerintahkan rabi-rabi ini menerjemahkan kitab Taurat yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Jadi mereka dipaksakan berbahasa Yunani pada waktu 300 tahun sebelum Masehi ya. Alfabet Ibrani yang keempat itu kemudian diciptakan lagi oleh kaum Masorah, teman-teman. Yang kita kenal dengan Masoretic Text ya, yang kita pakai sebagai dasar terjemahan Alkitab Perjanjian Lama kita. Kemudian mereka juga menambahkan huruf vokal yang disebut nikut ya. Jadi ada titik dan garis di atas atau di bawah huruf itu digunakan untuk menandai a i u e o-nya, huruf hidupnya. Itu ditemukan oleh kaum Masorah itu sekitar tahun 600 tahun Masehi, teman-teman. Ya, jadi sekitar tahun 600 sampai tahun 900 Masehi itu mereka mulai menyalin di dalam huruf Ibrani modern dan menambahkan nikut ya untuk menandai huruf vokalnya. Alfabet Ibrani yang keempat ini yang kita kenal sebagai bahasa Ibrani Masoretik yang digunakan sekarang di Israel modern mulai tahun 1915 Masehi. Jadi huruf Ibrani modern itu ditemukan oleh kaum Masorah ini, teman-teman. Pada zaman Yesus, teman-teman, awal-awal permulaan abad pertama ya, bahasa Ibrani itu secara fungsional sudah punah. Jadi orang-orang itu tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi di Yudea itu berbicaranya bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu mereka. Tetapi juga mereka berbicara bahasa Yunani sebagai bahasa perdagangan universal mereka. Jadi kira-kira lingua francanya atau seperti sekarang adalah bahasa Inggrisnya, teman-teman ya. Orang-orang Yahudi di luar Yudea itu hanya berbicara bahasa Yunani saja. Satu-satunya kelompok yang menggunakan bahasa Ibrani sejati pada abad pertama itu adalah kaum elit, kaum terpelajar yaitu yang ada di Bait Suci di Yerusalem. Itu imam-imam besar, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yaitu yang masih bisa berbahasa Ibrani pada waktu itu. Jadi ketika mereka melakukan ritual-ritual keagamaan, orang-orang itu menonton ritual tersebut tetapi tidak tahu apa yang dikatakan oleh para imam Yahudi tersebut, teman-teman. Sama seperti dulu kalau kita lihat gereja Katolik ya, ketika mereka menggunakan bahasa Latin, mungkin tidak semua orang tahu bahasa Latin, teman-teman. Jadi mereka menyaksikan mungkin misa dalam bahasa Latin tapi mereka tidak mengerti artinya, teman-teman, ya. Dengan kelahiran sinagog itu kira-kira mulai muncul. Sinagog itu jadi rumah-rumah ibadat Yahudi. Tadinya kan mereka ibadahnya cuma satu ya di Bait Suci Yerusalem. Kemudian
kelahiran sinagog ini dimulai kira-kira pada zaman Septuaginta. Jadi ketika orang-orang atau rabi-rabi ini mulai menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, itu mulai muncul sinagog-sinagog, teman-teman. Ya, kira-kira tahun 280 sebelum Masehi. Mereka itu menggunakan Perjanjian Lama atau Tanak itu dalam bahasa Yunani. Jadi terjemahan Septuaginta inilah yang digunakan. Mereka tergerak kembali ke ibadat, ya. Sama seperti alfabet Ibrani pertama yang mempersiapkan jalan bagi hukum tertulis Musa yang tadi ditemukan oleh Yusuf, ya. Demikian juga menerjemahkan 39 kitab Tanak atau kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani oleh Septuaginta itu mempersiapkan jalan bagi gereja, teman-teman. Pada saat kelahiran Yesus Kristus, ribuan sinagog di seluruh dunia itu menggunakan Perjanjian Lama Septuaginta Yunani. Dan juga baptisan pencelupan yang penuh atau mixed vote itu sepenuhnya dipersiapkan untuk pertobatan ke dalam agama Kristen. Jadi baptisan itu sudah ada sebelum zaman Yesus, teman-teman. Ya, mereka sudah melakukan ritual mixed vote ini atau penyucian. Kalau kita lihat kemarin di The Dead Sea Scroll, orang-orang komunitas Qumran ini juga melakukan baptisan, teman-teman. Mixed vote, ya, penyucian diri, ya. Yohanes Pembaptis itu kan juga sudah melakukan pembaptisan. Itu bukan hal yang baru, teman-teman. Ya, bukan penemuan Kristen. Ya, bahkan di dalam Quran itu dituliskan yang namanya sibgoh. Sibgoh itu artinya dicelup di dalam air, teman-teman. Ya, jadi orang muslim itu juga harus disibgoh, teman-teman. Harus dibaptis, ya, harus di-immerse in the water, ya. Nah, baptisan penuh atau pencelupan penuh yang disebut mixed vote itu mempersiapkan jalan untuk pertobatan ke dalam agama Kristen. Mereka bertobat kepada Yesus Mesias mereka dengan jalan dibaptis, teman-teman. Lalu bagaimana Alkitab Perjanjian Lama kita, Tanak, ya, itu ditransmisikan atau diwariskan hingga jadi Alkitab kita yang sekarang, teman-teman. Kalau kita belajar tadi, penulisan Alkitab itu rentang waktunya 1500 tahun. Ya, kemudian disalin terus-menerus, dikopi terus-menerus, ya, sampai kira-kira tahun 1440 Masehi ketika ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Berarti ada 3000 tahun di mana Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu disalin dengan tangan, teman-teman. Lalu kita lihat ini, transmisinya itu melalui 6 tahap. Tahap yang pertama kita lihat yaitu Sinai Text. Ya, ini pada zaman Musa, teman-teman. Jadi Musa itu menulis kitab Taurat dan juga di 2 loh batu yaitu 10 perintah Tuhan itu kira-kira tahun 1446 sebelum Masehi di dalam huruf hieroglif Ibrani. Ya, yang ditemukan oleh Yusuf. Ya, jadi dalam bentuk piktogram atau gambar-gambar. Kemudian teman-teman, huruf piktogram ini mulai berubah sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, yaitu dalam bentuk Paleo Ibrani atau huruf Ibrani kuno. Kita tahu dari sejarah, teman-teman, nabi yang paling berpengaruh pada waktu itu adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini punya sekolah namanya sekolah kenabian yang ada di Nayot di Rama. Jadi dia punya sekolah dan dia menyalin kitab Yosua juga kitab Torah pada waktu itu dalam huruf Paleo Ibrani atau huruf Ibrani kuno. Nabi Daud itu pernah bersembunyi di Nayot ini, teman-teman, ya, di sekolahannya Nabi Samuel ini di Rama pada waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kemudian kita lihat lagi transmisi berikutnya. Pada tahun 623 sebelum Masehi pada zaman Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah raja yang saleh, ya, teman-teman, ya. Ditemukanlah kitab Taurat Musa ini, teman-teman, dalam huruf Ibrani kuno atau Paleo Hebrew. Kitab Taurat yang ditemukan pada waktu itu merupakan kitab Taurat yang ditulis oleh Abisa, yaitu cicit daripada Imam Besar Harun. Jadi Abisa ini anaknya Pinehas, Pinehas anaknya Eleazar, Eleazar anaknya Imam Besar Harun. Nah, itu ditemukan pada zaman Raja Yosia ini. Kemudian orang Samaria itu menyalin kitab Taurat mereka di dalam huruf Paleo Ibrani pada zaman Raja Yosia ini. Ya. Kemudian mereka dibawa ke pembuangan oleh Raja Babel, oleh Nebukadnezar, sehingga banyak dari mereka tidak bisa lagi murni berbahasa Ibrani, tapi kecampur dengan bahasa Aramaik, ya, teman-teman, ya. Pada tahun 458 ketika Nabi Esra, teman-teman, kembali ke Yerusalem dari pembuangan, Nabi Esra, ya, Imam Esra ini menemukan salinan kitab Torah. Kemudian dia bersama 14 temannya itu menerjemahkan kembali di dalam bahasa yang baru, teman-teman, dalam huruf yang baru yang disebut Ibrani Kota atau Aramaik Hebrew. Kira-kira tahun 458. Transmisi berikutnya adalah Septuaginta LXX. Jadi mereka kembali
tidak bisa lagi berbahasa Aramaik atau Ibrani, tetapi dipaksakan berbahasa Yunani pada waktu itu. Karena 300 tahun sebelum Masehi itu Helenisme mulai berkembang pada waktu itu. Dan kemudian Raja Mesir pada waktu itu, Ptolemeus II, itu meminta rabi-rabi Yahudi, 72 penerjemah, itu untuk menerjemahkan kitab Taurat dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani pada waktu itu. Nah, terjemahan ini kita sebut dengan Septuaginta LXX. Mereka mulai menerjemahkan kira-kira tahun 280 sebelum Masehi, selesai tahun 150 sebelum Masehi, itu sudah selesai diterjemahkan kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama itu sudah selesai diterjemahkan, ya. Kemudian kita lihat teman-teman, ini dalam bahasa atau huruf Yunani, ya. Kita lihat sekitar tahun 160 Masehi, transmisi berikutnya, kaum Masorah itu mulai menemukan huruf Ibrani modern, teman-teman, yang sekarang ini kita kenal, ya. Disebut dengan Masoretic Text. Itu dimulai sekitar tahun 160 Masehi di Zipori. Kemudian kira-kira pada tahun 600 Masehi, kaum Masorah itu mulai menemukan yang namanya Nikut atau tanda baca, atau kita sebut dengan diacritical. Jadi A, I, U, E, O-nya. Mereka menaruh titik atau garis di atas atau di bawah huruf tersebut untuk memasukkan vokalnya, teman-teman, ya, huruf hidupnya. Nah, sekarang kita tahu juga bahwa Perjanjian Baru itu kira-kira ditulis tahun 50-an sampai tahun 90-an Masehi, ya. Nah, kita percaya bahwa buku Yakobus atau kitab Yakobus, surat Yakobus itu ditulis yang paling tua, teman-teman. Ada yang mengatakan 36 Masehi sampai tahun 40 Masehi lah kira-kira. Nah, kemudian tahun 325 Masehi, kanon itu mulai tetap, teman-teman. Jadi kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Baru itu mulai tetap kanonnya. Ya, nanti kita lihat sejarah pembentukan kanon kitab kita. 325 Masehi itu ada Septuaginta Vaticanus, Sinaiticus, LXX dan sebagainya, itu sudah mulai tetap. Ya, jadi buku-buku apa saja yang dimasukkan Perjanjian Baru, kemudian surat-surat Paulus, ya, kitab-kitab Ibrani, surat Yakobus, ya, surat Yudas, kemudian kitab Wahyu, itu mulai tetap pada waktu itu. Ya, jemaat mulai menerima semua kitab-kitab 27 kitab Perjanjian Baru juga, ya. Nah, kemudian disalin terus-menerus sampai akhirnya tahun 1440 dicetaklah kitab pertama dengan mesin cetak modern, ya, Alkitab kita yang sekarang itu. Nah, demikian teman-teman, ini adalah 6 transmisi atau 6 tahap dari mana Alkitab kita ini diperoleh. Oke, ini kalau kita lihat sejarah, teman-teman, mengapa Abraham itu disebut Ibrani, ya, orang Ibrani, karena dia berasal dari keturunan Eber. Pada waktu itu keturunan Eber berbahasa Ibrani. Jadi Eber ini adalah keturunan daripada Shem, ya, jadi leluhurnya Abraham itu dari Nuh, kemudian Shem, dari Shem inilah turun Abraham. Pada waktu Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa mengacaukan bahasa mereka di Kejadian 11 pada waktu Menara Babel, Eber inilah yang berbahasa Ibrani pada waktu itu, sehingga Abraham itu disebut Habiru, Ivri, ya, atau Ibrani karena dia berasal dari keturunan Eber yang berbahasa Ibrani. Bahasanya disebut Ibrani Abrahamik, teman-teman. Sekitar tahun 2275 sebelum Masehi, kitabnya nggak ada, kita belum menemukan arkeologinya, bentuk hurufnya juga tidak ditemukan pada waktu itu. Kemudian sekitar tahun 1859 sebelum Masehi, tadi kita belajar Yusuf yang menstandarisasi hieroglif Ibrani ini, dia mengambil dari piktogram Mesir, ya, kemudian dia menyesuaikannya dengan bahasa Ibrani, dia mengambil 22 huruf, ya, dari sekitar 734 piktogram Mesir, hieroglif Mesir. Dia menstandarisasi ini di Goshen, teman-teman. Bentuk hurufnya adalah piktogram atau hieroglif Ibrani, jadi berbentuk gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah mozaik atau Sinai teks, ya, teks Sinai itu sekitar tahun 1446 sebelum Masehi. Musa itu menulis di Sinai 5 kitab Taurat, ya, selama dia ada di perjalanan 40 tahun di padang gurun itu, ya, teman-teman, ya. Dia menulis 5 kitab Taurat Musa itu ditulis dalam bentuk piktogram atau hieroglif Ibrani ini. Kemudian perubahan hurufnya sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, itu terjadi perubahan huruf dari piktogram menjadi huruf Ibrani kuno atau Paleo Hebrew, yaitu di Nayot di Rama, di sekolahannya Nabi Samuel. Kitab-kitab yang ditulis pada waktu itu Taurat, Yosua, ya,
dan beberapa kitab Tanak lainnya itu juga kemudian disalin di dalam bentuk Paleo Ibrani pada waktu itu. Torah Samaria yang selanjutnya itu sekitar tahun 600-an, tadi kita belajar juga ya. Tokohnya siapa teman-teman? Nabi Samuel di Nayot di Rama. Kitabnya adalah Taurat ya, salinan dari kitab-kitab Taurat yang ditemukan pada zaman Raja Yosia dari Abisah tadi ya. Bentuk hurufnya adalah Paleo Ibrani. Kemudian perubahan selanjutnya adalah yang disebut kitab terjemahnya Nabi Esra bersama 14 temannya, disebut Quatuor Desim atau 14 ya, 14 penerjemah, itu kira-kira tahun 458 445. Nabi Esra itu mengganti dari huruf Ibrani kuno atau Paleo Hebrew itu menjadi huruf Ibrani kotak atau Aramaik Ibrani, karena mereka sudah pada waktu itu berbahasa Aramaik ya. Selanjutnya adalah Septuaginta LXX sekitar tahun 280-an sebelum Masehi, penerjemahnya adalah 72 orang. Tempatnya di Alexandria, Mesir, teman-teman ya. Atas perintah Raja Ptolemeus II, Raja Mesir pada waktu itu, seluruh kitab Tanak atau Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya, dengan huruf Yunani pada waktu itu. Selanjutnya sekitar tahun 160 Masehi, kaum Masorah itu menerjemahkannya di dalam bentuk huruf Ibrani modern yang disebut teks Masoretik. Tokohnya adalah Rabbi Yose ben Halafta. Tempatnya di Sipori, teman-teman. Di tanah Palestina ya, yang sekarang. Kitabnya adalah seluruh kitab Tanak, bentuk hurufnya adalah Aramaik Ibrani modern. Oke teman-teman, ini kita lihat 4 perubahan bentuk huruf di Alkitab Perjanjian Lama kita ya. Jadi perubahan huruf-huruf yang ada di manuskrip Alkitab Perjanjian Lama kita. Yang pertama adalah bentuknya hieroglif Ibrani atau bentuknya piktogram. Pertama kali ditemukan oleh Yusuf tahun 1859 sebelum Masehi. Kalau Anda lihat ini Sinai inscription, ditemukan bentuk hurufnya seperti itu ya, gambar-gambar. Ini dipakai tahun 1859 sampai kira-kira tahun 1050 sebelum Masehi. Kemudian hurufnya mulai berubah menjadi bentuk huruf Ibrani kuno atau yang kita sebut dengan Paleo Hebrew. Ini distandarisasi oleh Nabi Samuel di Nayot di Rama sekitar tahun 1059 sebelum Masehi. Dan ini adalah bukti arkeologinya. Ditemukan geser kalender tahun 925 sebelum Masehi, bentuk hurufnya sudah mulai berubah. Ini adalah di terowongan Siloam ya. Kemudian di Ketef Hinnom, ya ini adalah manuskrip Perjanjian Lama tertua kita ya, ada ayat-ayat Bilangan 6 ayat 24 ya, berkat Kohanim di situ ditemukan di Ketef Hinnom ini atau di gulungan perak ini ya, tahun 700 sebelum Masehi lah. Kemudian bentuk huruf ini juga ditemukan di Meterai dan di Bula tahun 587-an sebelum Masehi. Lalu Imam Esra itu menstandarisasi bentuk huruf Abrani kotak seperti ini teman-teman ya, Aramaik Hebrew, kira-kira tahun 458 sebelum Masehi. Kemudian mulai berubah menjadi huruf Ibrani modern seperti yang kita kenal sekarang ini, kira-kira tahun 160-an Masehi ya, di Sipori kaum Masorah itu menemukan huruf Ibrani modern. Dan tahun 600 sampai tahun 900 Masehi itu mereka menambahkan nikut atau tanda baca atau diakritical seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan bentuk huruf Ibrani modern inilah yang dipakai mulai tahun 1915 sampai sekarang. Sekarang bukti arkeologi apa yang kita punya? Sejarah naskah Ibrani yang ada dan terjemahan Perjanjian Lama atau Tanak. Yang pertama, kita tidak memiliki teks Alkitab dalam bahasa Ibrani hieroglif asli. Piktogram itu kita sudah nggak ada teman-teman. Ya, baik manuskripnya maupun bukti arkeologinya, Alkitab yang berbahasa Ibrani tulisannya piktogram itu nggak ada. Yang kedua, kita hanya memiliki satu ayat Alkitab yaitu Bilangan 6 ayat 24 dalam bahasa Paleo Ibrani yang berasal dari tahun 700 sebelum Masehi, dikenal sebagai gulungan perak atau Ketef Hinnom. Nanti kita lihat ya apa itu Ketef Hinnom atau gulungan perak. Yang ketiga, kita memiliki bagian-bagian buku Alkitab yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani Aramaik ya, atau bahasa Ibrani yang menggunakan huruf Aram tapi tidak lengkap ya. Jadi hanya beberapa kitab saja. Yang keempat, kita memiliki salinan lengkap Perjanjian Lama atau Tanak dalam bahasa Ibrani adalah teks Masoretik. Nah, ini yang dipakai oleh Alkitab terjemahan Perjanjian Lama kita yang berasal dari tahun 1008-1009 Masehi lah kira-kira ya. Kodeks Leningrad dan Kodeks Aleppo. Tetapi lebih banyak memakai Kodeks Leningrad karena Kodeks Aleppo ini ada yang bagian yang terbakar teman-teman.
Kemudian yang kelima, kita sekarang mempunyai naskah gulungan Laut Mati yang kemarin kita sudah bahas dalam 3 video ya. The Dead Sea Scroll itu usianya 1000 tahun lebih tua daripada Codex Leningrad ini. Dan jika kita compare, kita banding-bandingkan, itu sama teman-teman, 99,6% identik ya dengan teks perjanjian lama yang kita miliki sekarang, tidak berubah. Kemudian ini sejarah skrip Yunani yang ada, ya terjemahan perjanjian lama yang ada. Yang pertama, Ptolemeus II, Raja Mesir, ya tadi meminta 72 rabi-rabi Yahudi ahli-ahli Taurat ini ya untuk menerjemahkan kitab Taurat dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Yang disebut dengan Septuaginta ya, terjemahan mereka dinamakan Septuaginta LXX. Yang kedua, pada tahun 150 sebelum Masehi, seluruh perjanjian lama, 39 kitab-kitab perjanjian lama itu sudah sepenuhnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi mereka mulai menerjemahkan tahun 280, selesai itu kitab Kejadian sampai Maleaki sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Yang ketiga, kita memiliki 2 salinan lengkap perjanjian lama Yunani yang berasal dari tahun 325 Masehi. Oke, ini saya tunjukkan adalah Ketef Hinnom atau Silver Scroll atau gulungan perak. Jadi tertulis ayat-ayat Alkitab, berkat-berkat, ya ditulisnya di atas gulungan kertas perak teman-teman. Ya, kemudian kertas perak ini digulung dan dililitkan, dikalungkan di leher seseorang. Jadi ditemukan di mayat seseorang yang ada di kuburan Ketef Hinnom di Israel. Ada 2 gulungan. Yang pertama itu adalah berukuran 27 kali 97 mm, jadi kecil. Ada baris yang terputus di sini Yod He Vav ya, kemungkinan adalah Yahweh. Kemudian Maha hilang gitu ya teman-teman ya. Mungkin Maha Besar ya yang memegang perjanjian dan kemurahan terhadap mereka yang mencintai Dia atau mereka yang memuji Dia. Kita nggak tahu pasti tulisannya ya. Mereka yang mematuhi perintah-perintahnya yang abadi dan berkatnya lebih daripada jerat atau kejahatan apapun. Sebab penebusan ada di dalam dirinya. Kemudian untuk Yahweh, our restorer, pembaharu atau pemulih kami, dan our rock atau batu kami. Ya, jadi Yahweh itu adalah batu karang kami. Semoga Yahweh memberkati engkau dan semoga Dia menjaga engkau. Semoga Yahweh membuat wajahnya bersinar, kemudian ada garis yang terputus. Sekarang kita bandingkan teman-teman. Baris ketiga dan keenam ini dengan Keluaran 20 ayat 6, di mana Yahweh menunjukkan belas kasihan kepada ribuan dari mereka yang mengasihi aku dan mematuhi perintahku. Ulangan 5 ayat 10, Yahweh menunjukkan belas kasihan kepada ribuan dari mereka yang mengasihi aku dan mematuhi perintahku. Ulangan 7 ayat 9, Yahweh menjaga perjanjian dan belas kasihan kepada mereka yang mengasihi Dia dan mentaati perintah-perintahnya sampai 1000 generasi. Daniel 9 ayat 4, mentaati perjanjian dan belas kasihan bagi mereka yang mengasihi Dia dan kepada mereka yang mematuhi perintah-perintahnya. Nehemia 1 ayat 5, menepati perjanjian dan belas kasihan bagi mereka yang mengasihi Dia dan mematuhi perintah-perintahnya. Kemudian penghilangan kata ribuan ini mungkin awalnya muncul pada baris ke-7 ya, seperti dalam Ulangan 7 sampai 9. Jadi gulungan ini tidak utuh, jadi ada beberapa bagian yang hilang yang kita tidak bisa baca, teman-teman. Ya, ini adalah gulungan kedua ya, Ketef Hinnom Silver Scroll yang kedua, ukurannya 11 kali 39 mm. Ada baris yang terputus, teman-teman. Untuk PN dan kita nggak bisa baca, ya mungkin nama orangnya ya. Tulisannya, semoga diberkati oleh Yahweh, sang pahlawan atau penolong dan penghardik kejahatan, ya atau the rebuker of evil. Yahweh memberkati engkau, Yahweh menjagamu, bersinarlah Yahweh wajahnya atasmu dan memberikan engkau damai, kemudian ada garis yang terputus. Nah, kita bandingkan baris kelima dan 12 ini dengan Birkat Kohanim. Ya, Birkat Kohanim itu ada di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ketika Tuhan menyuruh Harun dan para imam itu memberkati Israel, teman-teman. Ya, beginilah hendaknya kamu memberkati orang Israel. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nah, perhatikan bahwa 2 frase yang dicetak miring di atas itu tidak ada pada gulungan ini. Juga perhatikan bahwa semua Bilangan 6 ayat 25 sampai 26 ini mungkin muncul pada Ketef Hinnom yang pertama ya. Pada gulungan pertama tadi setelah baris ke-18. Di mana gulungan ini telah hancur. Sifatnya ini sebagai amulet ya. Ya bukan semacam jimat ya. Karena orang-orang dulu tuh percaya
ayat-ayat ini ditulis kemudian diikat di tangan, diikat di kepala gitu ya teman-teman. Kalau yang ini dikalungkan di leher ya. Sifatnya adalah apotropaik, jadi menjaga ya, sebagai penjaga gitu loh. Kalau ada ayat ini tuh dijaga sama Tuhan sendiri gitu ya ceritanya ya. Dari Mazmur 12 ayat 6 sampai 8, mungkin kenapa ayat-ayat Alkitab ini ditulis di dalam gulungan perak teman-teman. Karena dikatakan demikian. Janji Yahweh itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Yahweh yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Selama zaman Abraham, bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang diucapkan tapi tanpa naskah tulisan apapun. Jadi kita tidak menemukan bukti arkeologi naskah pada zaman Abraham. Atau alfabetnya, bentuk hurufnya kita tidak tahu. Catatan pertama mengenai tulisan Ibrani itu adalah segel cincin yang diberikan Yehuda kepada Tamar sebagai janji di dalam Kejadian 38. Kontrak hukum yang dibuat pada zaman Abraham itu didasarkan pada ritual seperti meletakkan tangan pada alat kelamin atau pangkal paha. Pada waktu Abraham mengambil sumpah Eliezer untuk mencarikan istri bagi Ishak, ya, maka Abraham meminta Eliezer meletakkan tangannya pada pangkal pahanya dan bersumpah. Atau dengan cara melepas kasut teman-teman atau sepatunya. Itu ada di kitab Rut ya. Kemudian pada zaman pembuangan ke Babel, orang Yahudi itu mulai mengejek kata-kata Ibrani dengan huruf Aram. Jadi mereka mulai berbahasa Aram. Orang Yahudi yang berbahasa Jerman dari abad pertengahan melakukan hal yang sama. Mereka mengganti alfabet Jerman dengan alfabet bahasa Aram. Sekali lagi itu masih Jerman, mereka hanya mengejek kata-kata Jerman dengan alfabet bahasa Aram dan lahirlah bahasa Yiddish. Jadi bahasa Yiddish yang dipakai oleh orang-orang Yahudi itu adalah bahasa Jerman murni yang dieja dalam alfabet bahasa Aram yang sama. Demikian pula abjad Ibrani ketiga itu adalah bahasa Ibrani murni yang dieja dalam abjad Aram yang sama. Kemudian setelah bahasa Ibrani punah kira-kira 300 tahun ya sebelum Masehi, ketika Helenisme Alexander Agung yaitu mempunyai pengaruh yang sangat besar, mereka diharuskan berbahasa Yunani pada waktu itu. Lahirlah alfabet Ibrani keempat, itu diciptakan oleh kaum Masorah. Ya, lahirlah teks-teks Masoretik. Yang pada tahun 600 sampai 900 Masehi mereka menambahkan yang namanya Nikut atau tanda vokal diakritikal ya tanda baca sehingga tahu A I O E O-nya atau huruf hidupnya. Alfabet Ibrani keempat ini dikenal sebagai bahasa Ibrani Masoretik. Dan sekarang ini digunakan di Israel modern mulai tahun 1915 ya ketika populasi massa jadi orang-orang itu dikembalikan lagi ke tanah Israel ya, dikonversi dari bahasa Jerman atau bahasa Yiddish itu ke bahasa Ibrani. Ini adalah perkembangan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Pada zaman Abraham mereka menggunakan yang namanya Ibrani Abrahamik. Dari sejak mulai Kejadian 11 ketika di Menara Babel Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa manusia, anak-anak Eber inilah yang berbahasa Ibrani. Makanya Abraham itu disebut Ivri, ya Ivri, keturunan Eber yang berbahasa Ibrani. Kira-kira tertanggal 2275 tahun sebelum Masehi. Ya bahasanya Ibrani, alfabet bentuk hurufnya kita tidak tahu seperti apa, mungkin huruf paku ya. Kemudian tahun 1800 ketika Yusuf di Mesir, dia mengambil piktogram daripada huruf-huruf Mesir dikonversi ke dalam piktogram Ibrani, lahirlah huruf alfabet sejati pertama di dunia teman-teman. Yang namanya adalah Ibrani hieroglif atau piktogram Ibrani. Dipakai kira-kira dari tahun 1859 sampai zaman Nabi Samuel 1050-an. Bahasanya Ibrani, alfabetnya adalah gambar-gambar, ya alfabet Ibrani pertama. Pada zaman Nabi Samuel, piktogram yang gambar ini tadi berubah menjadi huruf Ibrani kuno yang disebut dengan Paleo Hebrew. Sekitar tahun 1050 sampai 458 sebelum Masehi sampai zaman mereka masuk ke pembuangan ya. Bahasanya Ibrani, alfabetnya Ibrani. Nah di zaman pembuangan teman-teman mereka menggunakan Ibrani kota yang dikanonisasi atau distandarisasi oleh Imam Ezra yang disebut dengan Syria Aramaik ya karena mereka udah tercampur, mereka berbahasa Aramaik pada waktu itu, alfabetnya juga alfabet Aramaik. Ibrani Aramaik atau Ibrani kota ya dipakai juga. Jadi mereka juga berbahasa Ibrani dan berbahasa Aramaik
ya, alfabetnya mereka ganti dengan huruf yang namanya Ibrani kotak atau Ibrani Aramaik. Kemudian tahun 300-an sebelum Masehi, tadi di mana Helenisme atau pengaruh Yunani Alexander Agung ini berkembang begitu pesat. Kira-kira tahun 333 sebelum Masehi sampai 200 tahun Masehi, mereka menggunakan bahasa Yunani. Sampai zaman Yesus, itu orang-orang kebanyakan berbahasa Aramaik ataupun berbahasa Yunani, teman-teman. Jadi orang-orang Yahudi yang di luar Yudea, itu mereka bahasanya bahasa Yunani. Makanya Alkitab Perjanjian Baru kita pada zaman Yesus itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian kembali lagi nih, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Lahirlah teks-teks Masoretik. Ya, kaum Masorah ini membuat huruf Ibrani modern. Dan tahun 600 Masehi mereka menambahkan tadi apa? Tanda baca atau nikut, ya, diakritical. Bahasanya kembali lagi ke bahasa Ibrani, alfabetnya alfabet Aramaik sampai sekarang, teman-teman. Ya, ini huruf-huruf yang ditemukan oleh kaum Masorah ini digunakan di Israel modern yang sekarang. Ya, kemudian ketika orang-orang Yahudi dari seluruh dunia mulai balik lagi ke tanah perjanjian, mereka menggunakan bahasa Yiddish atau Ibrani Jerman. Ini juga dikonversi menjadi bahasa Jerman tapi ke Yahudi-Yahudian gitu ya. Jadi bahasanya bahasa Jerman tapi alfabetnya Aramaik. Ya, jadi mereka sudah tercampur. Itu kira-kira tahun 900 Masehi sampai sekarang. Jadi bahasa Ibrani yang ada di Israel modern sekarang ini merupakan juga bahasa campuran ya. Tapi ini yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi bahasa yang sudah punah itu bisa dikembalikan lagi. Ini mujizat dari Tuhan. Ya, ini mujizat dari Tuhan. Bahasa Ibrani yang sudah punah itu sekarang ini bisa dikembalikan sehingga generasi Israel yang baru ini sekarang bisa lagi berbahasa Ibrani, teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat perkembangan tulisan atau huruf alfabetnya ya, teman-teman ya. Ini adalah piktogram atau alfabet Mesir, teman-teman. Ya, jadi huruf-huruf alfabet Mesir di sini. Kemudian sekitar tahun 1800-an sebelum Masehi diambil oleh Yusuf 22 hurufnya itu. Iya, dia menambahkan sendiri vokalnya, teman-teman. Jadi Aleph ya, yang gambarnya kepala sapi, dia beri nama Aleph ya. Beit, rumah itu jadi Bay ya, Beit ya. Gimel, Dalet, Hey itu berhubungan dengan behold atau lihatlah atau sesuatu yang berhubungan dengan revelation, pewahyuan ya, atau ruah atau Roh Kudus ya, itu selalu berhubungan dengan angka kelima ini. Kemudian Vav yang bentuknya seperti paku itu, teman-teman. Ya, Anda lihat di situ ada Lamet, ya ada Mayim. Dan kemudian oleh Nabi Samuel menjadi huruf Paleo Ibrani yang seperti ini. Ya, jadi Aleph sampai Taf ya. Kalau Anda lihat yang paling bawah itu adalah Taf yang bentuknya seperti salib ya, atau seperti tanda X silang ya, yang artinya adalah perjanjian atau covenant ya, atau mark atau sign ya, atau tanda. Nah, kemudian Ibrani modern yang sekarang itu bentuknya seperti ini yang ditemukan oleh kaum Masorah, teman-teman. Ya, itu Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey ya. Kalau Anda lihat Vav, itu yang modern yang sekarang dipakai ya. Nah, huruf Latin yang kita pakai A, B, C, D, E, F, G itu diambil dari huruf alfabet Ibrani, teman-teman. Nah, ini Anda lihat. Bentuk kepala sapi yang tadinya ada matanya, masih kayak kepala sapi ada tanduknya, yang menjadi bentuk A yang miring gitu, kemudian diambil dalam huruf Latin menjadi A yang sekarang kita kenal huruf A, yaitu dari kepala sapi, teman-teman. Kemudian B itu dari bait ya. Kemudian Gimel itu jadi huruf G, Dalet itu jadi delta ya, jadi huruf D. Kemudian huruf kelima itu menjadi huruf E, teman-teman ya. Hey menjadi E ya, menjadi H atau E. Anda lihat juga tuh ada huruf mem yang seperti air itu menjadi huruf M. Lamet L menjadi huruf L ya. Ya, macam-macam, teman-teman ya. Di situ kalau Anda lihat ada kesamaan bentuk ya, teman-teman ya. Ada kesamaan bentuk dari Paleo Ibrani, huruf alfabet sejati pertama di dunia, kemudian diambil di dalam huruf Latin kita yang sekarang yang kita pakai sampai hari ini. Alfabet Ibrani itu adalah alfabet sejati pertama di dunia, teman-teman. Sebelum Yakub masuk ke Mesir tahun 1876 sebelum Masehi, orang Ibrani tidak menggunakan bahasa tertulis. Tidak ada bukti naskah apapun selama zaman-zaman bapak-bapak patriark kita ya, bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub.
Pada tahun 1859 ketika Yakub meninggal, Efraim dan Manasye pindah ke Goshen yang disebut sekarang Avaris atau Tel Daba. Hingga saat itu orang Ibrani tidak memiliki naskah tertulis, tapi hanya verbal saja. Sama seperti orang India di Amerika Utara, ya. Sampai tahun 1827 Masehi, sampai misionaris Kristen James Evans itu menciptakan alfabet pertama mereka, ya. Kemudian mereka baru mempunyai tulisan, ya, alfabet tulisan pada waktu itu di Kanada. Kemudian tidak lama setelah tahun 1859 sebelum Masehi, Yusuf, Efraim, dan Manasye itu menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai alfabet pertama dan tertua di dunia dengan memilih 22 dari 734 piktogram hieroglif Mesir sebagai dasar dari bahasa Ibrani tertulis. Sementara ada bahasa tertulis yang mendahului penemuan alfabet Ibrani, mereka menggunakan tulisan paku Sumeria atau hieroglif Mesir. Sampai saat itu tidak ada budaya yang menggunakan alfabet, sampai Yusuf menemukannya ya. Yusuf itu menemukan alfabet Ibrani tahun 1859 sampai 1842 sebelum Masehi. Yusuf, Efraim, dan Manasye itu menemukan alfabet pertama di dunia tidak lama setelah mereka pindah ke Avaris yang juga dikenal sebagai Tel El Daba atau Goshen. Ingat juga Yusuf itu adalah seorang nabi dan Allah meramalkan kebutuhan umat pilihannya untuk memiliki alfabet untuk hukum Musa yang ditulis Tuhan ya pada tahun 1446 sebelum Masehi di Gunung Sinai. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan dulu nih 400 tahun sebelum Musa lahir ya. Tanpa alfabet ini tidak akan ada hukum Musa. Alfabet itu diciptakan oleh Yusuf, Efraim, dan Manasye dan menjadi standar sepenuhnya ke dalam apa yang kita kenal sekarang sebagai Ibrani Mosaik atau Paleo Hebrew. Yang sebelumnya diperkirakan bahwa bahasa Ibrani itu berasal dari beberapa alfabet Proto-Kanaan atau Fenisia. Tetapi ini sekarang salah teman-teman. Bahasa Ibrani itu adalah alfabet pertama dan tertua di dunia. Semua huruf lain termasuk Fenisia, Latin, Arab, dan Inggris itu menyalin dari alfabet Ibrani asli. Dan tidak sulit untuk dibuktikan, ini adalah salah satunya. Peneliti Kanada, teman-teman, Dr. Douglas Petrovich itu adalah orang pertama dalam sejarah yang menerjemahkan 16 prasasti Sinai yang kita sebut dengan Sinai Inscriptions dan semuanya dimulai ketika dia menyadari itu adalah dalam bahasa Ibrani kuno. Nah, ini membantah anggapan sebelumnya bahwa Fenisia itu adalah alfabet pertama dan membuktikan tanpa keraguan bahwa Fenisia berasal langsung dari bahasa Ibrani yang notabene adalah alfabet Proto-Kanaan yang sebenarnya. Buku Dr. Douglas ini mendapat hadiah Nobel Prize, teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di situ. Judulnya adalah The World's Oldest Alphabet. Ya, dari Dr. Douglas Petrovich, di mana dia menemukan bahwa huruf Ibrani lah yang paling tua, lebih tua daripada huruf Fenisia. Jadi Yusuf, Manasye, dan Efraim ya, itu memilih 22 simbol dari 734 huruf simbol hieroglif Mesir sebagai alfabet kumpulan karakter mereka. Satu untuk masing-masing 22 suara fonik di dalam bahasa Ibrani. Jadi meskipun masing-masing dari 22 hieroglif Mesir ini memiliki kata Mesir yang terkait dengannya, orang-orang Ibrani itu mengabaikannya dan mereka memasukkan kata Ibrani yang sesuai untuk mewakili hieroglif tersebut. Huruf pertama dari setiap gambar itu mewakili suara di dalam alfabet atau akrofoni mereka. Sebagai contoh, kata Mesir untuk sapi itu adalah K. Lambangnya kepala sapi. Tetapi kata Ibrani untuk sapi adalah Aleph. Jadi bentuk hurufnya sama, kepala sapi, tetapi orang Mesir membacanya K, orang Ibrani membacanya dengan Aleph. Ya. Hieroglif Mesir untuk sapi itu adalah kepala sapi dengan tanduk yang diucapkan K. Tetapi kata Ibrani untuk sapi itu adalah Aleph ya. Kata huruf atau bunyi pertama adalah A. Kepala lembu atau kepala sapi itu menjadi simbol untuk huruf Ibrani A. Kita dapat membuktikan bahwa bahasa Ibrani itulah alfabet asli karena merupakan satu-satunya alfabet di dunia di mana simbol-simbol fonogram itu bersesuaian dengan 22 huruf alfabet. Dalam semua bahasa lain, koneksi akrofonik antara piktogram, antara gambar dan huruf alfabetnya itu terputus. Misalnya nih, seekor sapi itu mewakili huruf A karena itu adalah huruf pertama untuk kata Ibrani, untuk sapi adalah Aleph. Dalam bahasa Inggris, koneksi fonik ini terputus karena kata sapi dalam bahasa Inggris ini adalah cow, teman-teman, ya, yang adalah huruf C. Namun huruf pertama alfabet Inggris itu adalah A, ya. Bahkan hari ini itu adalah simbol
rotasi 180 derajat dari kepala sapi dengan tanduk. Ya, jadi huruf A itu kan kepala sapi dengan tanduk, tadi kita lihat. Tetapi bahasa Inggrisnya sapi itu kan bukan alef, teman-teman. Cow gitu ya, dimulai dengan huruf C ya. Nah, apa itu piktogram? Piktogram itu adalah gambar yang diambil untuk mewakili suatu objek atau keseluruhan kata atau objek tersebut. Cina, Mesir, dan Sumeria itu memakai piktogram ini, teman-teman. Fonogram itu adalah gambar yang mewakili suatu suara yang sesuai dengan suara pertama dari objeknya, akrofoni. Nah, hanya alfabet Ibrani lah yang piktogram dan fonogramnya itu sama. Ya. Apa itu ekogram? Ekogram itu adalah 22 karakter abjad Ibrani yang digunakan dalam semua bahasa non-Ibrani seperti Inggris, Arab, dan Latin, di mana koneksi akrofonik aslinya ini terputus. Ya, ini adalah 734 hieroglif atau huruf piktogram Mesir, teman-teman. Anda bisa lihat, itu ada yang bentuknya seperti ikan, binatang, ternak gitu ya. Seperti burung gitu, Anda lihat tuh. Nah, di dalam Alkitab itu diceritakan bahwa Yusuf berusia 17 tahun ketika dia dijual sebagai budak. Kemudian Yusuf ini menjadi fasih membaca, menulis, dan berbicara bahasa Mesir. Jadi Tuhan itu memberikan talenta dan hikmat yang luar biasa kepada Yusuf. Nanti kalau kita lihat, ternyata Yusuf itu bukan cuman ahli bahasa, teman-teman. Dia punya hikmat yang luar biasa sehingga dia tuh ahli juga pengobatan. Ya, jadi dia bisa mengobati orang, kemudian dia juga ahli bangunan, teman-teman, arsitek. Ya. Dan Yusuf itu menjadi fasih di dalam hikmat Mesir. Dia membaca, menulis, berbicara bahasa Mesir. Nah, ini jelas ada di kitab Kejadian 42 ayat 23 ketika saudara-saudara Yusuf itu datang, Yusuf berbicara bahasa Mesir. Dia memakai juru bahasa sehingga saudara-saudaranya tuh tidak tahu kalau Yusuf ini orang Ibrani ya, teman-teman ya. Nah, kemudian masing-masing dari 22 huruf abjad Ibrani modern ini dapat dilacak langsung kembali ke salah satu dari 734 hieroglif Mesir. Hal ini ada di dalam buku Tata Bahasa Mesir yang menjadi pengantar studi hieroglif oleh Alan Gardiner tahun 1927. Ya, buku aslinya berjudul Egyptian Grammar, Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs by Alan Gardiner ya, 1927. Sekarang kita lihat piktogram atau hieroglif Cina. Bahasa Cina itu tidak memiliki alfabet tetapi menggunakan satu simbol atau piktogram untuk seluruh katanya. Juga menggunakan beberapa simbol untuk membuat satu kata. Ini sebagai contoh, teman-teman. Nanti kita akan membahas dalam video khusus ya. Mengapa kita tahu bahwa Alkitab kita itu benar dan bisa dipercaya? Kata Cina untuk kapal besar atau bahtera itu menggabungkan 3 simbol, angka 8, orang, dan perahu, yang disebut juga bahtera atau perahu besar. Kalau Anda lihat, ini pasti jelas bahtera Nuh ya, teman-teman ya. Kecuali Anda tahu ada kapal besar lainnya yang memiliki 8 orang di dalamnya. Ada lebih dari 100 contoh lain di mana piktogram bahasa Cina ini menceritakan kejadian 1 sampai kejadian 11 pada bab pertama dari kitab Bereshit atau kitab kejadian kita. Nanti kita akan membahas khusus mengenai sejarah Cina kuno, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat perkembangan dari piktogram menjadi ekogram, teman-teman. Nah, kalau Anda lihat itu kepala sapi, kalau orang Mesir bacanya K, kalau orang Ibrani bacanya Aleph gitu ya. Menjadi bentuknya seperti ini, teman-teman, lebih sederhana lagi. Kemudian adalah huruf Paleo Hebrew ya atau huruf Ibrani kuno menjadi seperti A terbalik ya. Dan ini adalah huruf modern yang kita pakai sekarang, huruf A ya. Kemudian bentuk huruf bait ya atau rumah ya, teman-teman ya. Menjadi seperti ini, teman-teman. Kayak huruf G gitu ya, belum tertutup sepenuhnya ya. Kemudian ada huruf Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno menjadi bentuk B seperti itu ya. Kemudian menjadi huruf B yang kita kenal sekarang, teman-teman. Bait ya, B ya. Nun, teman-teman, yang tadinya hurufnya simbolnya adalah seperti ular, teman-teman, menjadi seperti ini. Nun, nahash, snake, jadi huruf N yang kita kenal sekarang. Kaf itu menjadi seperti ini, teman-teman. Oh, ada garisnya ya, jadi kaf. Jadi Q, teman-teman, yang seperti kita kenal sekarang. Nah, itu contoh saja, teman-teman. Ya, bagaimana dari piktogram menjadi fonogram menjadi ekogram. Yusuf itu fasih berbahasa Mesir dan hieroglif, tapi tidak memiliki alfabet pada waktu itu. Yusuf memperhatikan bahwa beberapa hieroglif Mesir itu berfungsi sebagai fonogram bunyi tunggal. Dan konsep dasar Mesir inilah yang menjadi dasar 22 huruf dalam alfabet Ibrani. Yusuf mempelajari bahasa ibunya, bahasa Ibrani yang digunakan, kemudian mengidentifikasi 22 suara fonetis yang berbeda,
yang ia gunakan sebagai hieroglif Mesir yang berfungsi sebagai fonogram. Yusuf mengabaikan bagaimana orang-orang Mesir mengucapkan 22 hieroglif kata bergambar yang dipilih dan memberi suara Ibrani yang sesuai dan yang baru dan unik untuk piktogram, dan lahirlah alfabet Ibrani yang pertama. Sebagai contoh, kata Mesir untuk sapi adalah K, tetapi kata Ibrani untuk sapi adalah Aleph. Hieroglif Mesir untuk sapi adalah kepala sapi dengan tanduk dan diucapkan K. Tetapi kata Ibrani untuk sapi adalah Aleph. Karena huruf atau bunyi pertama adalah A, maka kepala sapi ini menjadi simbol untuk huruf Ibrani A. Huruf Ibrani B diwakili oleh sebuah rumah yang disebut juga dengan Beit. Karena huruf pertama dalam kata Ibrani untuk rumah adalah Beit. Sekarang kita bandingkan teman-teman, mengapa kita tahu bahwa bahasa Ibrani itu adalah alfabet sejati pertama di dunia. Sementara bahasa Ibrani itu adalah proto-alfabet asli dari mana semua abjad lain diturunkan. Abjad generasi kedua itu adalah ekogram. Sebuah ekogram itu diilustrasikan pada kenyataan bahwa huruf Inggris A itu menyalin atau menggemakan bunyi Ibrani A. Tetapi koneksi fonik ke piktograf aslinya terputus ya, karena bahasa Inggrisnya sapi itu bukan Aleph tapi Kau ya. Piktograf asli yang mendasari huruf Ibrani A itu adalah kata Aleph, tapi kata bahasa Inggris untuk sapi adalah Kau. Jika bahasa Inggris adalah alfabet sejati pertama, maka piktogram untuk seekor sapi itu akan mewakili huruf C. Ini adalah bagaimana kita dapat membuktikan bahwa bahasa Ibrani itu adalah alfabet pertama dan asli dari mana semua alfabet lain itu diturunkan. Karena bunyi fonik dari setiap huruf itu sesuai dengan piktogram hanya ada di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah satu-satunya alfabet di bumi yang menggunakan fonogram, di mana semua huruf lain menggunakan ekogram yang dipinjam dari bahasa Ibrani. Ya, sebagai contoh, bahasa alfabet Latin kita yang sekarang ini kita gunakan, teman-teman ya. Contohnya nih A, C, T. Ya, fonogramnya itu adalah apple, cow, tree, teman-teman. Ya, kata-katanya adalah seperti itu, apple, cow, tree. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, ya, untuk mengeja kata kucing misalnya cat, kita akan menulisnya dengan sapi, apel, dan pohon gitu loh teman-teman. Ya, jadi di sini dengan cara sederhana kita dapat membuktikan bahwa abjad lainnya termasuk bahasa Inggris ya, atau huruf-huruf letter ya, alfabet di dalam bahasa Inggris itu memakai atau mengambil dari huruf-huruf alfabet Ibrani, teman-teman. Sejak tahun 1906 Masehi ada 16 inskripsi Sinai yang ditemukan, yaitu prasasti Ibrani kuno dari Mesir, ditemukan oleh Hilda dan William Matthew Flinders Petrie ya. Ada di 4 lokasi, di Serabit El Kadim, kemudian ada di Wadi Nasba, Wadi El Hol, dan di Lahun. Mereka tahu itu adalah naskah kuno, tapi tidak dapat memecahkan kodenya, bagaimana cara membacanya teman-teman. Selama 100 tahun ya. Sampai kemudian untuk pertama kalinya tadi diterjemahkan oleh Dr. Douglas Petrovich ya, tahun 2015 dia menulis bukunya yang mendapat hadiah Nobel tadi ya. Dr. Douglas Petrovich itu mendokumentasikan di dalam bukunya berjudul Ibrani Alfabet Tertua di Dunia, dan bahwa semua huruf modern itu berasal dari alfabet Ibrani, termasuk bahasa Inggris. Petrovich itu mampu menerjemahkan untuk pertama kalinya 16 prasasti kuno di gudang museum yang sudah selama lebih dari 100 tahun kita tidak tahu tulisannya apa itu ya. Ini adalah prasasti Sinai 361 sebagai contoh dari 16 prasasti Ibrani tertua yang ditemukan dan berasal dari tahun 1446 sebelum Masehi. Terjemahannya seperti ini teman-teman. Perbudakan yang mengikat kami membelit. Kemudian Musa itu melakukan hal-hal yang ajaib. Ya, jadi ini bicara tentang 10 tulah Mesir ya teman-teman ya. Ini adalah tahun yang luar biasa karena sang dewi atau the lady. Jadi orang-orang Ibrani pada waktu itu menyembah yang namanya Dewi Sapi teman-teman, atau disebut juga Dewi Hathor yang bentuknya sapi. Makanya ketika Musa kemudian gak turun-turun di Gunung Sinai, mereka membuat anak lembu emas ya. Ini sebagai lambang daripada Dewi Hathor teman-teman. Ya, ini diterjemahkan oleh Dr. Douglas Petrovich, inskripsi Sinai 361 ini. Oke, apa yang sudah kita pelajari teman-teman? Kita sekarang tahu ada 4 manuskrip alfabet Ibrani yang berbeda.
Berkat talenta penerjemah Dr. Douglas Petovitz, ini mengubah sejarah asal-muasal alfabet. Kita tahu sekarang bahwa orang Ibrani memiliki 4 naskah alfabet tertulis yang berbeda. Yang pertama tadi kita belajar apa? Ibrani mozaik hieroglif. Sekitar tahun 1859 sampai 1050 sebelum Masehi ditemukan oleh Yusuf, Efraim, dan Manasye. Kemudian diubah distandarisasi oleh Nabi Samuel di mana? Di Nayot, jadi sekolahannya di Ramah. Dalam bentuk Paleo Ibrani, itu dari tahun 1050 sampai 458 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga berubah lagi menjadi huruf Ibrani kotak yang disebut dengan bahasa Ibrani Aramaik. Itu tahun 458 sampai tahun 70 distandarisasi oleh Imam Esra, ya. Kemudian yang keempat teman-teman, yaitu huruf Ibrani modern yang kita kenal sekarang ini yang disebut dengan Masorah, ya, Masoretic Text, ya. Menambahkan nikut atau tanda diakritikal itu tahun 600 Masehi sampai sekarang teman-teman dipakai, ya. Nah, ini adalah huruf-huruf Ibrani modern yang digunakan sekarang di Israel, ya teman-teman. Anda lihat di situ, kaum Masorah itu mengembangkan huruf Ibrani di Tiberias tadi, ya. Mulai dari Zibori tahun 160 Masehi itu mereka sudah mengembangkan huruf-huruf Ibrani modern ini. Anda lihat itu adalah Codex Leningrad tahun 1008 Masehi, ya. Sudah ditambahi dengan tanda diakritikal atau tanda bacanya, ada dot, ada dash-nya di situ, ya, ada titik, ada garisnya di situ, itu nikut namanya, ya, ada sheva, ada kolam, ada kamats, segol, dan macam-macam, ya. Kemudian Ibrani modern yang dipakai tahun 1915 ketika bangsa Israel itu mulai kembali lagi, ya teman-teman, ya. Hijrah lagi ke tanah perjanjian, itu bahasa Ibrani mulai dipulihkan. Ya, mereka menggunakan huruf Ibrani yang modern sekarang ini, teman-teman. Seperti itu bentuknya. Ini adalah mosaik hieroglif Ibrani yang digunakan oleh Musa. Jadi ini adalah alfabet asli daripada 10 perintah Allah. Ditulisnya seperti itu, teman-teman. Ya, dengan piktogram atau dengan gambar-gambar. Jadi 10 perintah Allah itu ditulis Tuhan di dalam bahasa Ibrani hieroglif pada 2 loh batu. Di samping itu adalah kitab Taurat. Ya, itu juga ditulis Musa di dalam huruf piktogram seperti itu yang diletakkan di samping tabut perjanjian, teman-teman. Ya. Oke, ini kalau kita lihat timeline dari zaman Abraham sampai zaman Musa, teman-teman, ya. Terah itu lahirnya kira-kira 2296 sebelum Masehi, kemudian Abraham itu lahir pada waktu Terah berusia 130 tahun. Jadi bukan pada waktu Terah berusia 70 tahun, ya. Kalau Alkitab kita masih menggunakan Terah berusia 70 tahun. Nanti ada miss, teman-teman, ya. Karena Abraham itu keluar dari Haran ketika Terah sudah mati. Terah berusia 205 tahun dan Abraham keluar dari Haran itu usia 75 tahun. Itu pada tahun 2100 sebelum Masehi. Kemudian Ismail lahir, teman-teman, ya, ketika Abraham berusia 86 tahun, tahun 2080 sebelum Masehi. Kemudian Ishak itu 14 tahun kemudian lahir tahun 2066 sebelum Masehi ketika Abraham berusia 100 tahun. Ishak menikahi Ribkah itu tahun 2028, kemudian Sarah mati tahun 2029. Kemudian Yakub dan Esau lahir tahun kira-kira 2006 sebelum Masehi. Abraham kemudian mati pada usia 175 tahun, itu kira-kira tahun 1991 sebelum Masehi. Kejadian penting lainnya adalah lahirnya Yusuf, teman-teman. Ya, Yusuf itu lahir kira-kira tahun 1916 sebelum Masehi. Yusuf ke Mesir dan mengartikan mimpi daripada Firaun pada waktu itu bernama Sesostris I, ya, Firaun yang berkuasa pada waktu zaman Yusuf. Kemudian Yakub dan seluruh rumahnya, keluarganya kira-kira 75 orang, itu mengungsi ke Mesir. Kemudian mereka beranak pinak di Mesir gitu, ya, selama 400 tahun lebih sampai zaman Musa lahir, ya. Kemudian Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang disebut dengan Exodus. Itu kira-kira tahun 1446 pada zaman Firaun Tutmosis III. Jadi Firaun yang berkuasa pada waktu itu adalah Tutmosis III. Beberapa sarjana mengklaim adalah Ramses II, tapi saya memakai yang Tutmosis III, ya. Kalau Ramses II itu kira-kira 1300-an, itu kurang pas, teman-teman. Nanti kalau kita belajar, kita lihat, ya, itu kurang pas kalau disebut Ramses II. Tapi yang tepat adalah Tutmosis III, ya. Kemudian Yosua itu menyeberangi sungai Yordan kira-kira 1406 sebelum Masehi. Pada zaman Abraham, Ayub, Yakub, dan bahkan Boas, yaitu di kitab Rut,
Orang-orang itu membuat perjanjian itu tidak menggunakan dokumen tertulis, tapi melakukan ritual. Pada zaman Ayub, kira-kira 2100 tahun sebelum Masehi, ya. Ayub itu hidup kira-kira pada zaman yang sama dengan Abraham. Dia menggunakan cincin meterai atau bula untuk perjanjian. Kemarin kita sudah belajar itu bula itu semacam stempel atau meterai ya. Stempel meterai itu tidak untuk menyegel dokumen tertulis pada waktu itu. Referensinya ada di Ayub 38 ayat 14. Ya, bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan dan mereka seperti pakaian usang. Jadi tanah liat kemudian dicampur dengan air gitu ya teman-teman ya. Kemudian sebelum kering itu mereka memahat dengan benda tajam, kemudian mereka membakarnya sampai menjadi keras dan ini digunakan sebagai meterai pada waktu itu, ya. Pada tahun 2091 sebelum Masehi, Tuhan itu membuat yang namanya perjanjian darah dengan Abraham yang disebut juga dengan karat. Anda bisa membaca referensinya pada Kejadian 15. Allah berfirman kepada Abraham, "Bawakan aku seekor lembu berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor merpati muda." Kemudian diambilnya semua itu bagi Yahweh. Abraham memotong mereka menjadi 2 dan meletakkan setiap bagiannya di samping yang lain, tetapi tidak memotong burung-burung itu. Perjanjian ini namanya karat atau untuk membelah atau to cut off ya atau untuk memotong. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahweh mengadakan perjanjian dengan Abram dan berkata kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Jadi orang-orang zaman Semitik ya, zaman Abraham itu ketika mereka membuat perjanjian, mereka memotong hewan itu menjadi 2 bagian. Kemudian kedua orang ini akan berjalan membentuk huruf 8, teman-teman, membentuk angka 8. Ya, kedua orang ini akan berjalan melewati potongan-potongan daging itu. Tetapi ketika Tuhan, Yahweh membuat perjanjian dengan Abram, pada waktu itu namanya masih Abram, belum berubah menjadi Abraham. Tuhan sendirilah yang berjalan melewati potongan-potongan daging itu dalam bentuk suluh yang berasap. Jadi Tuhan itu ditampakkan seperti api gitu ya, seperti api, seperti suluh gitu ya, obor gitu teman-teman ya. Abram tidak melewati potongan-potongan daging itu teman-teman. Jadi ini semacam perjanjian sepihak. Ya, Tuhan mengatakan aku akan mengikat perjanjian denganmu bahwa tanah Kanaan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Wow, dahsyat ya Tuhan itu. Luar biasa. Nanti kita melihat apa itu karat atau perjanjian darah. Sekitar tahun 2028 sebelum Masehi, Ishak menikahi Rebeka. Abram berkata kepada hambanya yang tertua dari keluarganya yang bertanggung jawab atas semua miliknya, Eleazar pada waktu itu ya. "Tolong letakkan tanganmu di pangkal pahaku." Jadi hamba itu, Eleazar, meletakkan tangannya di pangkal paha Abraham tuanya dan bersumpah kepadanya tentang hal ini. Pada waktu itu cara orang bersumpah itu demikian teman-teman, ya, dengan meletakkan tangannya di pangkal pahanya. Anda bisa baca referensinya di Kejadian 24 ayat 29 ya. Nah, pada tahun 1859 sebelum Masehi, ketika Yakub mati, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir." Ya, jadi cara mereka mengambil sumpah adalah dengan cara meletakkan tangannya di bawah pangkal pahanya. Hal ini Anda bisa baca di Kejadian 47 ayat 29. Pada tahun 1446 sebelum Masehi, hukum Musa mengatakan demikian. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia menjadi istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Hal ini ada di dalam kitab Taurat, Ulangan 25 ayat 8 sampai 10. Sehingga pada saat Boas mau menikahi Rut, ya, dia mengambil sumpah sang penebus atau sang goel itu dengan cara tukar-menukar kasut ini teman-teman ya. Pada tahun 1283 sebelum Masehi, Boas menikahi Rut, dikatakan seperti ini teman-teman ya. "Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Lalu penebus atau goel itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Jadi dia tidak mau menikahi Rut ya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Hal ini dicatat di dalam Rut 4 ayat 7 sampai 8. Rut ini yang menjadi nenek moyang daripada Raja Daud.
Pada tahun 600 sebelum Masehi, pada saat perjanjian Yeremia ditulis pada papirus, kemudian digulung ya papirusnya, diikat dengan tali, kemudian disegel dengan bula tanah liat di atas simpul tali untuk jaminan. Jadi pada tahun 600 sebelum Masehi itu mereka sudah mulai menggunakan yang namanya bula ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu bula ya. Ya, ini kita mengenal sedikit huruf Ibrani. Ini dalam bentuk piktogram yang ditemukan oleh Yusuf ya, teman-teman ya. Anda lihat tuh bentuk hurufnya seperti itu ya, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin ya. Oke, ini cara bacanya teman-teman. Jadi Aleph itu simbolnya kepala sapi yang mewakili juga kata Tuhan. Ya, Tuhan itu dilambangkan dengan Aleph ya atau kepala sapi. Atau kekuatan pemimpin ya bisa juga diwakili dengan huruf Aleph ini. Bait itu mewakili rumah teman-teman. Gimel itu unta atau kaki ya. Dalet itu pintu ya, pathway ya, pintu ya. Kemudian Hey itu juga mewakili ruah atau angin ya, spirit, roh atau angin atau behold ya, lihatlah, pewahyuan itu pakai Hey ya. Vav itu kemarin kita sudah belajar apa? Paku. Zayin itu untuk membajak atau untuk to cut off ya, untuk membelah. Ket, Thet, Yot itu mewakili simbol tangan, pekerjaan ya atau suatu perbuatan. Kaf itu adalah telapak tangan yang terbuka untuk memberkati. The palm of hand to open ya. Lamet itu adalah tongkat gembala yang menjadi huruf L sekarang ya. Mem itu adalah air atau kekacauan teman-teman. Seperti huruf M ya. Nah nun itu menarik seperti sperma itu artinya benih atau ikan atau kehidupan. Dilambangkan dengan apa? Sperma ya nun. Sameh itu adalah tongkat penopang teman-teman. Ayin itu mata, P itu mulut. Anda lihat di situ sade ya, kaf. Res itu simbol kepala atau orang ya atau simbol yang pertama. Shin itu simbol seperti gigi teman-teman. To eat, consume, to destroy. Jadi untuk menghancurkan ya. Taf itu adalah perjanjian atau mark atau tanda ya atau sign. Kalau Anda lihat itu seperti salib bentuknya. Oke, ini kalau kita lihat teman-teman, dulu bentuknya seperti kepala sapi, ya kadang-kadang dikasih mata di situ. Terus kemudian menjadi bentuk huruf kepala sapi yang disederhanakan, jadi A kebalik gitu ya teman-teman ya. Ini adalah Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kunonya. Nah, kemudian ini adalah Ibrani modern yang sekarang Aleph ya. Kalau kita lihat teman-teman, huruf Latin yang kita pakai sekarang ini tidak jauh beda ya dengan huruf Ibrani kuno. A yang sekarang kita pakai itu dari Aleph, ya bentuknya tetap kepala sapi dengan dua tanduknya. B, beh, ya dari bait, ya dari rumah. G dari gimel, D dari dalet, ya. Kemudian E jadi H atau E, ya. Masih sama ya teman-teman ya. Kaf jadi K, lamet jadi L, mem jadi M, nun jadi N, ya sameh jadi S. Ya tadi kalau kita lihat bentuk-bentuknya masih sama. Tetapi yang menarik teman-teman, huruf Ibrani ini juga mewakili angka. Yang saya kasih kotak merah, ini yang namanya gematria. Jadi Aleph itu mewakili angka 1, Beit angka 2, Gimel angka 3, Dalet angka 4, He itu angka 5. Nah ini semua ada artinya teman-teman ya. Ini mau mirip dengan huruf Arab. Betul ya teman-teman ya, huruf Arab juga mempunyai angka-angka, mewakili angka-angka di belakangnya. Ini perubahan dari piktogram, ya huruf Ibrani menjadi huruf Ibrani yang modern sekarang kalau kita lihat. Bentuk hurufnya mulai Anda lihat itu ada perubahan. Sebagai contoh adalah kata aba atau ayah teman-teman. Dalam piktogram itu digambarkan sebagai Aleph, kepala sapi, dan beit, ya artinya kepala atau the strength of the house, kepala rumah itu. Artinya apa? Ayah, ya. Dalam huruf Ibrani modern Aleph, Bet, Aleph, ya aba, aba atau ayah. Kata ama atau ibu, Aleph dan mem, ya. Aleph, mem, Aleph, amma dalam bahasa Ibrani yang modern sekarang ini. Ini adalah nama Tuhan kita, Yod-He, Vav-He. Artinya apa teman-teman? Lihat tangan, lihat paku. Nama kudus ini atau nomina sakra ini disebut dengan tetragrammaton atau 4 huruf nama Tuhan.
Oke, ini adalah nama Tuhan yang ditulis pada zaman Musa menggunakan piktogram seperti ini, teman-teman. Yod, tangan yang terbuka, ya, Hei, ada gambar orang di situ, dan Vav atau wow itu paku ya, atau pasak atau tiang pasak ya. Kemudian ini dalam huruf Ibrani kuno pada zaman Samuel dan Daud tulisannya seperti itu. Kemudian diubah menjadi Ibrani kotak pada zaman Imam Esra. Dan ini huruf Ibrani modern yang dipakai sekarang, Yod He Vav He. Bacanya dari kanan ke kiri ya teman-teman ya. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai perkembangan bahasa, tulisan, kemudian alfabet Ibrani sampai jadi kitab kita yang sekarang ini. Saya harap video saya ini berguna bagi semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Anda boleh download, boleh sharingkan video ini teman-teman. Saya membuat video ini bukan untuk komersil atau mendapatkan uang apapun ya. Saya rindu supaya teman-teman itu diselamatkan dan bagi teman-teman muslim, Tuhan memberkati engkau ya. Yesus berkata langit dan bumi akan berlalu tetapi firmanku tinggal tetap. Tetap terus percaya pada Tuhan teman-teman karena hanya Yesuslah jaminan keselamatan kita. Tidak ada jaminan keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.